sampel kitabnya sendiri gitu loh. Itu maksudnya begini Pak, saya mau luruskan dulu ya buat pengertian dari Pak Framing ini seperti ini. Kencangin Pak Nathan, nggak kedengaran Pak Nathan. Ya, maksudnya Pak Framing ini seperti ini Pak Sugi ya. Maksudnya itu ketika kita berkata tentang penyembahan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tingkatan yang kita sembah itu berarti orang yang lebih tinggi dari kita gitu. Itu maksud dia seperti itu. Oke, iya. Bentar Pak Framing. Ya, sebentar Pak Framing. Kembali lagi ya. Kalau perintah itu Anda anggap level rendah, maka berarti kamu beribadah atas pengertianmu sendiri. Kamu menyembah Tuhan berdasarkan eksegesis. Padahal di Amsal 3 ayat 5 jelas, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Ini lebih rendah levelnya kalau beribadah asal-asalan tanpa ada perintah, bahkan melanggar kitab Amsal. Begitu loh. Cukup, saya dulu ya. Jadi begini Ya. Pak Sugi, jangan Bapak memframing saya bahwa seolah-olah saya menolak Ulangan 6 ayat 13. Itu dari awal saya tidak tolak itu. Yang saya tampil adalah meluruskan logika Bapak tentang ayat itu, kaitannya pengertian beribadah dengan menyembah. Sebab tema kita kan bicara siapa yang memerintahkan menyembah Yesus. Itu tadi kan yang saya komentari. Lalu saya komentari ayat itu. Di ayat yang Bapak ambil dari Ulangan itu, tidak ada di situ kalimat sampai original teksnya pun menyuruh menyembah. Yang ada di situ beribadah. Dan contohnya tadi saya sudah, tar dulu Pak. Dan contohnya tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak bagaimana pengertian beribadah dan pengertian merefleksikan menyembah. Ya, nah sekarang saya mau angkat lagi, kalau itu udah lewat lah, jangan mundur-mundur lagi. Coba kalau setiap saya berbicara langsung dipahami secara cerdas, karena saya orang cerdas, memahami juga pun saya cepat. Jadi berani berkata kayak saya enggak? Tanpa buka Bible bisa tunjukkan ayat dari Bible. Berani enggak kalau Anda cerdas? Kayak saya gini loh, tanpa buka Bible bisa tunjukkan ayat Bible gitu. Ada waktu. Berani enggak? Jadi begini. Kalau Bapak tadi mengangkat dalilnya lagi dari Matius pasal 4, Bapak harus cermati secara literaturnya di dalam ayat itu. Ini mungkin saya kasih contoh supaya kalian lebih cepat menangkap dengan dalil-dalil dari perspektif Islam juga. Saya pernah dengar di dalam perspektif Islam dikatakan begini, iblis itu tidak mau menyembah Adam karena dia menyombongkan diri. Ya, itu pernah saya dengar. Nah, contoh ini saya ambil dengan konteks ayat itu Pak, begini. Iblis itu memang dia tidak mau menyembah Tuhan, khususnya menyembah Yesus. Makanya mau Pak. Iblis mau menyembah Yesus, saya tunjukkan ayatnya. Ada bohong dalam nih. Konteks ini dulu, dalam konteks ini jangan lari-lari dulu dalam konteks ini yang saya Bapak mau sampaikan. Jadi dalam konteks ayat ini, karena iblis mau menggoda Yesus, bahkan mempengaruhi Yesus supaya dia tidak taat kepada kemanusiaannya yang harus mengerjakan pekerjaan Bapa, maka di sana iblis pun mau melawan sang Bapa yang tidak mau menyembah Adam dalam konteks kalian, dalam konteks kami tidak mau menyembah Yesus. Itu diajak Yesus, seharusnya kamu menyembah Bapa, menyembah Tuhan. Ya. Gitu loh. Oke. Gantian, kepanjangan Pak. Ya. Gantian, tidak ada kaitannya pengertian Bapak yang menyebut bahwa itu menyuruh menyembah. Itu tidak ada pengertiannya Pak ya. Timer gimana ceritanya Gus Yonat? Ya gitu Nat. Iya. Jadi gini loh. Kan saya ulang tadi, kalau Anda menolak Ulangan 4 ayat 16 14 itu konteks menyembah. Ya, maka saya tanya kepada Anda, enggak saya jawab, Anda jawab. Yesus berkata, "Nyala iblis, sebab ada tertulis. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti." Saya tanya, ini ayatnya di mana ini ada tertulis kata Yesus ini? Apa Yesus bohong? Enggak mungkin kan Yesus bohong kan?
Di mana ada tertulis iblis disuruh menyembah Allah. Nah, Anda tadi mengatakan bahwa iblis tidak mau menyembah Tuhan, menyembah Yesus. Anda makanya nggak paham Bible. Di dalam Lukas 8 ayat 28, Anda baca dari ayat 66, ketika Yesus di Gerasa itu, ada orang gila tinggal di kuburan, tidak berbaju, ya, tidurnya juga di kuburan. Ketika Yesus datang, dia sujud nyembah Yesus. Nah, itu iblis nyembah Yesus, katanya nggak ada. Gimana sih? Aku kasih timer ya. Silakan Uni Rifa. Aki Juma. Bang Zuma. Aki Juma. Bang Zuma. Aku masuk jadi moderator dan timer. Gus Yonatan Andar punya room. Silakan Bang Zuma. Oke, silakan Aki Juma. Iya. Pada intinya yang harus kita pahami itu adalah yang pertama, Temanya udah tahu, Aki? Assalamualaikum wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. Temanya udah tahu? Bahwasanya Yesus itu ketika datang di atas muka bumi, dia bukan ateis. Sekarang PR kita ini sebagai agama yang besar dan merasa bahwa di antaranya adalah ada hamba Allah dan yang satunya adalah anak Allah, kan gitu. Antara hamba Allah dan anak Allah ini harus membuktikan Yesus itu Muslim atau Yesus itu Kristen, kan gitu. Kalau Yesus itu Kristen, tentu tidak menyembah. Tetapi tentu tidak beribadah, dalam arti kata mengabdikan diri kepada pencipta, tapi hanya memuji-muji gitu. Tapi kalau Yesus itu Muslim, ya tentu melakukan prosesi ibadah, beribadah, menyembah kepada pencipta. Itu dulu poinnya. Apakah Yesus itu ateis, ataukah dia itu seorang Kristen, ataukah dia itu seorang Muslim? Itu yang penting. Ada yang merasa cerdas, nah buktikanlah di situ. Kalau Yesus itu adalah Kristen, berarti Yesus adalah golongan manusia yang hidup di bawah panji pembatalan segala aspek aturan mainnya Tuhan yang berlaku kepada Bani Israel. Tapi kalau dia taat pada hukum Taurat, berarti dia adalah seorang Muslim yang taat. Karena dikatakan dalam kitab saudara, Yesus itu taat sampai mati. Taat itu untuk selama-lamanya Yesus itu. Demikian untuk sementara. Senggol Bang. Oke, 1 menit 18 detik ya berakhir. 2 menit lah. 2 menit 2 menit aja. ya. Pak Pastor Oke, Nathanael, silakan Pak Pastor Nathanael. Oke, Pastor, saya kasih waktu dimulai dari sekarang. Maaf ya Bang Jum ya, bukannya saya tidak menghargai. Suaranya kecil. Ya, maaf ya Bang Jum ya. Tadi kan kita berbicara tentang penyembahan, sebenarnya tidak lari tentang apa yang disampaikan oleh Bang Jum tadi. Artinya udah lari jalur gitu loh. Kalau kita mau berbicara ke situ lagi, itu udah lari jalur banget itu. Jadi kalau kita mau kembali ke jalur yang semula, jadi artinya di mana ayat yang menyatakan Yesus itu disembah. Dan tadi Pak Praming juga bilang buktikan ayat di mana Allah itu dikatakan harus disembah. Itu tadi pembahasannya. Jadi mungkin lebih diluruskan lagi buat Bang Juma ya, supaya kita lebih ke apa yang sudah dikatakan dari awal, tidak menyebar ke sana ke sini. Mungkin itu dulu ya. Ya, sedikit untuk Aki Juma ya. Ini temanya Aki, saya bawa dari Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapa di surga. Nah, yang saya tanyakan di sini, mereka nyembah Yesus atas perintah siapa? Karena kalau itu berdasarkan pengertian sendiri, maka itu nabrak atau bertentangan dengan Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Begitu Ahi. Oke, saya paham. Artinya Yesus ya jelas mengatakan bahwasanya orang jahat itu dilemparkan ke neraka. Matius 13 nomor 50. Nah, yang jahat ini adalah yang menyeru Yesus itu sebagai Tuhan. Enyahlah engkau daripada aku karena kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa saja orang-orang itu dianggap sebagai pembuat kejahatan menurut Yesus? Kan itu tadi, menyeru dia sebagai habis, Bang. Tuhan. Mohon maaf. Oke, makasih. 2 menit sudah habis. Silakan Cepat teman-teman kali. Kristen, siapa yang mau bicara? Tadi kan Pak Desugi ngambil waktu Bang Zuma. Itu kan Oh Bang gitu, Zuma tadi. ya udah. Ya. Siapa teman Kristen yang mau menanggapi Pastor Nathanael atau Pak
Framing yang sudah menghilang. Oke. Siapa? Ya, jadi saya. Oke, Pak Framing, saya reset waktunya. Dimulai Ya. dari sekarang. Ya, jadi begini. Tadi ada lebih baik kalau setiap berbicara harus pakai data supaya saya juga mengkajinya dengan data yang valid gitu loh. Salah satunya tadi Pak Sugi mengangkat ada dua hal ini yang ingin saya perlu jelaskan. Satu, landasan ayat dari Matius pasal 7 tentang berseru-seru. Yang kedua tadi dikatakan disebut bahwa si iblis itu menyembah Yesus gitu ya. Bapak perhatikan di dalam Lukas itu bukan si iblis yang menyembah Yesus, Pak. Ya, salah Bapak. Yang Bapak lihat di situ adalah ada orang gerasa kerasukan setan, gitu loh. Tetapi ingat, orang ini kerasukan yang menyembah orang ini, bukan iblisnya. Kalaupun orang ini yang dirasuki, gitu loh. Artinya dia di sini berkamuflase pakai orang ini. Kalau iblis, mana bisa kita lihat iblis menyembah Pak? Nah itu ya logikanya di situ. Biar bapak pahami ayat itu jangan jadi sebuah asumsi-asumsi yang salah. Terus kedua bicara tentang Matius pasal 7. Sebenarnya saya harus bahas ini secara perperikop kalau bisa ke per ayat secara original. Tetapi oke lah, terlalu banyak nanti meminta waktu. Nah, salah satunya tadi asumsinya Juma. Yang dibuang ke neraka itu adalah bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, Pak. Bukan. Ada beberapa di situ poin orang dibuang ke neraka. Pertama memang dasarnya berseru kepada Tuhan. Tetapi poin kedua adalah orang pembuat kejahatan. Masa iya Pak Juma berseru-seru kepada Allah yang sudah benar hidupnya dibuang ke neraka? Bapak Oke, setuju ya? waktunya habis. Terima kasih Nah, 2 itu menit. logikanya Pak Juma ya. Silakan Pak Waktu Pastor habis, Nathanael, oke. 2 menit. Ya, bentar Pak Pastor silakan. Jadi 2-2 ya, Pak Desugi 2 menit, Bang Zuma 2 menit. Saya langsung aja ya, saya langsung aja kutip di gini. Yesus itu sejak lahirnya saja, sejak datang di dalam dunia aja, dia sudah dikatakan orang Majus menyembah dia dan memberikan sebagian dari harta kepada dia karena mereka mengetahui tentang yang namanya dumbuatan yang telah dicatat di dalam perjanjian lama, sehingga mereka melihat bahwasanya waktunya telah lahir sang juru selamat yaitu Yesus Kristus. Di dalam Matius 2 ayatnya yang ke 11 ya, coba kita perhatikan Matius 2 ayat 11 katanya, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena itu sampai situ. Jadi artinya orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang takut dan orang-orang yang taat sama hukum-hukum Taurat. Jadi mereka adalah pengkaji setiap apa yang hukum Taurat nyatakan dalam kehidupan mereka. Nah, daripada itu Yesus aja semasa dia lahir aja, orang-orang baik ini, orang-orang benar ini yang dikatakan orang Majus ini, mereka aja di situ sujud. Di masa kecilnya aja dikatakan sudah sujud menyembah anak yang dikatakan menjadi keselamatan buat orang-orang yang percaya kepada dia. Waktu habis Masih ada setengah jam lagi. Ya Silakan. pokoknya intinya Yesus itu masa kecil dia lahir aja sudah ada orang yang menyembah dia. Oke. Udah. 10 detik lagi. Ya. 10 Oke. detik lagi. Oke, sudah selesai Oke, ya. saya komentari ya. Kemudian Ini butuh waktu 2 menit mengenai nggak apa-apa ya? ya. Pak, ini 2 menit 2 menit nggak Kemudian apa-apa ya? ya. Kemudian mengenai orang gerasa, itu kan kerasukan iblis. Ketika orang yang kerasukan iblis, yang bertindak, yang ngomong, yang berbicara, itu iblis, bukan orangnya. Gitu loh. Makanya langsung saja saya katakan iblis, bukan orang yang waras itu yang nyembah Yesus. Iblis menyembah Yesus melalui orang.
Makanya langsung saya katakan itu iblis. Nah, kemudian kenapa itu dikatakan jahat oleh Yesus di ayat 23-nya? Ya, Matius 7 ayat 23. Karena Anda nyembah Yesus tanpa ada perintah. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang, aku tidak mengenalmu. Enyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Kenapa Anda dikatakan jahat di sini ketika menyembah Yesus? Karena nyembah Yesus tanpa perintah. Kemudian Anda tadi siapa Pastor Nathanael bawa orang Majus. Orang Majus ini bukan orang yang taat terhadap hukum Taurat, dia ini peramal. Ya, itu penyembah api. Apakah ketika ada sesuatu yang disembah itu langsung dia Tuhan? Ya kalau gitu gawat, ada orang nyembah sapi nanti kamu katakan sapi Tuhan. Untuk membenarkan sapi Tuhan, begitu kan nggak mungkin. Ya, nah perlu Anda ketahui yang kita tanyakan adalah perintahnya Bapa atau perintahnya Yesus. Karena ayatnya jelas sekali, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapak yang mana yang menyuruh menyembah Yesus? Kalau tidak ada, wajar kalau Anda dianggap penjahat. Di dalam Lukas ya 21 ayat 8, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, karena akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan ikuti mereka. Siapa ini yang memakai nama-nama Yesus untuk melakukan keajaiban, penyembuhan, mengadakan mukjizat, bernubuat? Siapa? Oke, Orang waktunya Kristen. habis 2 menit Pak Desuki, terima Aduh, habis. kasih. Nanti setelah ini kita kasih 5 menit ya. Banyak yang request minta 5 menit, katanya 2 menit nggak puas. Tapi nanti oke, silakan Bang Zuma 2 menit. Bentar, saya stop dulu. Saya ini dulu. Bentar ya, bentar. Bentar Bang Zuma. Silakan Bang Zuma, dimulai dari sekarang. Oke, jadi gini loh Pak. Gini loh. Matius 7 itu kan udah jelas tuh. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Jadi surga itu adalah tempat bagi orang-orang yang melaksanakan kehendak Bapa. Nah tuh, penyembahan terhadap Yesus seperti yang dicontohkan oleh orang yang kerasukan setan, orang Majusi, itu bukan kehendak Bapa itu Pak. Kehendak Bapaknya harus menjadikan Yesus itu sebagai anak, Yesus itu sebagai utusan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Kata Yesus, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa yang dianggap pembuat kejahatan di sini? Siapa yang diusir oleh Yesus di sini? Kira-kira Islam atau Kristen ini? Tentu adalah orang yang membuat kejahatan. Dan di dalam Matius 13 nomor 50, Tuhan mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, sekarang yang ke sana yang dicampakkan ini adalah sebagai orang jahat, adalah mereka yang mendudukkan Yesus itu sebagai sembahan. Siapa kira-kira tuh Pak? Ya Bapak inilah. Makanya benar yang dikatakan oleh guru saya tadi, Amsal 3 nomor 5 itu sudah sangat jelas Pak. Oke Bang Zuma, waktunya Demikian. pendek sekali ya, 2 menit. Oke, kita mulai waktu 5 menit ya. Kita mulai kasih 5 menit ya. Jangan 5 menit, jangan. 3 menit aja, 3 menit lah. Oke, 3 menit ya. Iya. Baik. Silakan untuk Pak Framing dan Pastor Nathanael untuk menyanggah atau memberikan Ya, argumentasinya jadi 3 menit ya. Di siapa dulu ini? Silakan. Saya. Jadi begini, kalau kalian betul-betul serius Bentar, membaca dimulai dari Alkitab, sekarang, bentar. Oke. ya, kalau kalian serius begitu membaca Alkitab, maka kalian akan belajar apa yang saya katakan tadi, sebuah analogi bahwa menyembah Tuhan atau sesembahan itu disembah,
Itu level paling rendah adalah jika selalu berdasarkan perintah. Dan contoh ini saya angkat, Yesus disembah di seluruh kisah Alkitab itu tidak pernah berdasarkan perintah Yesus. Perempuan pendarahan 17 tahun datang menyembah Yesus, itu bukan karena diperintahkan. Majus tadi udah disuruh, udah dikasih tahu, terlepaslah asumsi dari Pak Sugi ada, oh ini, oh mau apapun terserah, yang jelas mereka datang menyembah. Gembala yang didatangi oleh malaikat, enggak disuruh malaikat itu sembah itu Yesus, tidak. Telah lahir bagimu juru selamat. Jadi enggak ada di Alkitab kami prinsip-prinsip perintah menyembah itu dari Kejadian sampai Wahyu, enggak ada. Yang ada adalah kehadiran Sang Yahweh atau Elohim dalam konteks perjanjian lama. Kehadiran Yesus pada setiap momentum di mana dia berada melayani. Maka di saat itulah orang yang sudah melihat kemuliaannya, kuasa yang mengalir pada Yesus, langsung sujud tanpa harus diomongin. Dan inilah yang disebut penyembahan original yang paling tinggi nilainya, karena ada kuasa yang bekerja kepada orang itu. Tapi kalau hanya diperintahkan, itu sebuah, tadi saya udah kasih contoh. Anak saya ada 2, kalau satu datang dari sekolah, yang satu langsung cium tangan saya, yang kedua harus dipaksa dulu baru cium tangan saya. Itu boleh saya katakan yang kedua ini adalah anak yang nggak begitu tahu berbakti sama orang tua. Dia tidak tahu posisinya dia sebagai anak, hormat sama orang tua. Nah, kalau kalian Islam hanya berpendapat selalu dasarnya harus diperintahkan menyembah, oke, silakan, terlepaslah itu Islam. Tetapi saya minta kalian coba tunjukkan di dalam ayat Al-Quran kalian, tetapi dikasih tahu ayatnya ya, biar saya bacakan, di mana Allah kalian disuruh untuk menyembah. Itu yang mungkin saya mau sampaikan kepada kalian. Terima kasih. Silakan Pak Yonatan. Ya. Terima kasih, masih ada waktunya nih. 2. Oke. Waktunya sudah di reset aja ya. Iya. Silakan Uni. Silakan, siapa lagi? Silakan Ustadz Sugi atau Ustadz Juma. Bukannya Pak Nathanael? Oh, iya sorry. Nathanael. Oh, langsung gini aja Pak Sugi, langsung ditanggapin aja, nanti baru saya, baru nanti Bang Juma gitu. Jadi kalau dua-duanya naik ke atas nanti agak kayak canggung, jadi lama ditanggapin. Jadi tanggapin dulu, baru nanti saya, baru nanti ke bawah, baru nanti Pak Preming lagi, Pak Sugi lagi, gitu puter. Jadi enggak dua-dua naik. Oh gitu. Oke, Berarti saya sekarang tanggapin. maunya? Saya tanggapin dulu ya. Oh, jadi gini. Kalau Anda menyembah Yesus tanpa ada perintah, apa bedanya Anda dengan penyembah-penyembah berhala itu? Ada nyembah patung, ada nyembah gunung, ada nyembah sapi, ya kan? Ada nyembah matahari. Mereka menyembah, melakukan persembahan tanpa ada perintah. Apa bedanya Anda dengan mereka? Justru kalau ada perintah Anda anggap level rendah. Apakah yang melakukan pekerjaan tanpa perintah ini lebih baik? Ya tidak mungkin. Kalau itu melakukan penyembahan itu tanpa perintah itu lebih baik, berarti kamu harus menganggap orang-orang yang menyembah Tuhan tanpa ada perintah itu kamu anggap baik. Nyembah gunung, nyembah pohon kelapa misalnya, nyembah sapi misalnya. Ya itu anggap baik itu semua. Tapi apakah begitu? Tidak. Karena Tuhan yang benar mengutus para nabi itu untuk mengajak manusia menyembah Tuhan yang benar. Makanya saya kasih tadi di dalam Ulangan 6 ayat 13. Dan Yesus sendiri sudah mengkonfirmasi. Ada tertulis iblis disuruh menyembah Allah. Coba Anda perhatikan itu. Ya. Nah, kalau Anda menyembah ini tanpa perintah, lalu Anda katakan yang ada perintah itu level rendah, maka wajar kalau Anda ini dianggap penjahat oleh Yesus. Karena Anda melecehkan Yesus. Di mana pelecehannya? Pelecehannya apa? Yesus menyuruh menyembah. Anda bilang itu level rendah.
Justru Anda melakukan perintah tanpa ada dasar. Bagaimana Anda bisa masuk surga? Jelas-jelas ayatnya bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapakku yang di surga. Ada perintah Anda laksanakan, baru kamu masuk surga. Kalau tidak ada perintah kamu laksanakan, kamu masuk surga dari mana? Coba ke situ dong. Nggak bisa kamu masuk surga. Tuhan, aku mau masuk surga. Yang kamu sembah siapa? Yesus. Perintah siapa? Nggak ada. Gimana lu bisa masuk surga? Nggak bisa seperti itu. Ya, jadi beragama itu harus punya dasar. Jangan hanya berdasarkan eksegesis. Saya melihat orang-orang Kristen ini menyembah Yesus, bertuhankan Yesus hanya berdasarkan eksegesis, tidak ada ayat yang jelas. Cukup sekian, terima kasih. Oke, langsung Pak Pastor. Setelah itu Bang Zuma. Ya. Ya, oke. Tadi ada kurang satu Pak Sugi ya, yang dimana tadi Bang Framing tadi berkata coba tunjukkan ayat Oh ya, yang di menyatakan. dalam surah Toha ayat 14, Innani anallah fa'buduni la ilaha illa ana. Ya, nanti coba Aku ditanggapi ini sama Allah. Tidak Bang ada Framing, ya. sembahlah aku, tidak ada Allah selain Nanti aku. Pak D. Waktunya Pak Pastor. Udah saya jawab singkat itu. Ya, oke. Jadi seperti ini ya. Ketika Yesus lahir saja ada dua. Tadi kan yang pertama adalah orang-orang Majus yang menyatakan mereka sujud menyembah. Terus yang kedua adalah gembala-gembala yang dimana mereka juga didatangi malaikat karena dinyatakan sang juru selamat telah lahir bagimu. Ya, artinya adalah telah ada di dalam dunia ini. Jadi maka daripada itu mereka ini datang menemui bayi yang dinyatakan malaikat kepada mereka bahwasanya benar telah lahir, dan mereka juga datang dan mereka menyembah kepada Yesus semasa kecilnya. Nah, kalau secara hurufiah, Yesus memang tidak menyatakan dirinya disembah. Itu secara hurufiah. Dan yang kedua, tidak ada ayat di Alkitab memang yang menyatakan setiap manusia harus menyembah Yesus dan menyatakan Yesus itu adalah sebagai Tuhan dan segala macam. Nah, kami orang Kristen, kenapa kami menyembah atau kenapa kami menyatakan Dia adalah Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya kepada Yesus? Karena keyakinan kami adalah Dia sudah menebus dosa-dosa kami sebagai manusia. Yang kedua adalah Dia menyatakan bahwasanya jalan kebenaran dan menuju surga hanya kepada Dia. Yang ketiga adalah Yesus menyediakan tempat bagi orang-orang yang bertahan iman kepada Dia sampai pada akhirnya. Dan yang kelima adalah Yesus itu berkata, aku nanti akan bersama-sama dengan kalian. Di mana aku berada, di situ kalian berada. Jadi artinya apa? Secara menyeluruh kami mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan, dan kami mau meyakini Dia bahwasanya Dia adalah Tuhan dengan prinsip-prinsip yang saya sudah nyatakan tadi. Jadi seperti apapun dikatakan orang, itulah yang menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Dan ada alasan-alasan berikutnya yang akan saya nyatakan nanti. Demikian. Oke, sudah cukup? Oke, baiklah, saya reset waktunya. Sekarang waktu untuk siapa? Bang Zuma, langsung saja Bang Zuma. Dimulai dari sekarang. Oke, baik. Jadi gini, narasi yang dibangun oleh teman-teman Kristen ini kan jelas. Aromanya, auranya itu sangat terlihat ya, bahwa memang ajaran mereka ini diusung oleh ajaran yang di luar daripada pengajaran Yesus. Kalau Yesus itu tidak ada yang dijajakan kepada pengikutnya selain daripada ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Ketaatan kepada Dia yang telah mengutus Dia. Apanya yang ditaatin? Perintahnya. Sementara agama Kristen itu diusung dari pembebasan manusia terhadap aturan-aturan Tuhan. Jadi kalau malam ini kita mencoba untuk menegakkan ajaran Yesus, ajaran Bani Israel untuk taat kepada Tuhannya, maka lawan kita pasti akan memperjuangkan ajaran Paulus yang membebaskan orang Kristen dari segala perintah-perintah Tuhan. Itu pasti tuh.
Sehingga ya mereka jadikan pembela orang Majusi, orang kesurupan, iblis dan seterusnya. Kenapa? Karena oknum-oknum ini yang mengajarkan kemudian pembebasan terhadap aturan mainnya Tuhan kepada manusia, lalu menjadikan Yesus itu sebagai tameng untuk pembebasan itu. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah memerdekakan kita dari mana? Dari aturan Tuhan, dari kuk penghambaan. Dia mati untuk membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Jadi sahabat kita ini memang pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Itu bisa saya jamin itu saya bisa pastikan. Sementara Yesus sendiri mengajarkan lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Jadi bagaimana mungkin ada pengikut, ada manusia mengaku pengikut, tetapi sudah tidak tunduk kepada hukum Tuhan yang berlandaskan kepada hukum Taurat. 1 Raja-Raja 2 nomor 3 misalnya. Kan Yesus itu mengatakan, aku datang untuk menggenapi kitab para nabi. Anmu dengan setia terhadap Tuhan, jalan yang ditunjukkannya dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Ini perintah. Orang yang mentaati itu kemudian adalah orang yang mendapatkan keuntungan. Jadi sangat jelas teman-teman Kristen itu berjuang kemudian untuk bagaimana bisa melegalkan pengajaran Paulus kepada manusia yang lainnya. Matius 19 nomor 17 yang saya ulang lagi tadi. Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang hal yang baik? Hanya satu yang baik. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, apa syaratnya? Turutilah segala perintah Allah. Ini nih, jelas tuh. Turutilah segala perintah Allah. Oke, timer Bukan habis. perintah Paulus. Silakan. Akan gantian Pak Fleming. Oke. Udah? Nah, Lanjut. sekarang saya sebenarnya kalau cuma membuat sebuah hanya sekedar asumsi tanpa teks. Jadi saya boleh katakan itu falasi namanya. Dari beberapa teks-teks yang diangkat oleh Sugi tadi, Pak Sugi tadi sudah mulai mereda pemahamannya karena saya sudah luruskan. Tetapi tidak apa-apa. Untuk Jumat juga perlu saya luruskan begini. Anda belum memahami konsep ajaran Yesus dan Anda juga belum memahami konsep apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ajaran Yesus dengan ajaran Paulus itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kamu lihat hakikat ajaran Yesus adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu ada sebuah kata kasih. Aplikasinya itu di dalam Matius pasal 11 ayat yang terakhir. Belajarlah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, supaya kamu jadi lemah lembut seperti aku. Kami itu tidak diajarkan harus, tapi perlu belajar. Kami itu tidak diajarkan bukan perintah, tapi kami perlu belajar. Nah, kalau kalian kan diharuskan, kalau kami tidak. Tapi ingat, kualitasnya tetap terjaga. Nah, inilah yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Ketika Yesus mendatangi Paulus, dia katakan apa? Akulah rasul yang paling hina karena aku diperkenankan yang sudah menganiaya umat Tuhan tapi masih dipercayakan menjadi rasul. Ayatnya Pak. Ayatnya. Ya. Oke, kalau kita mau kasih ayat nanti jadi lama ini. Oh enggak, saya aja pakai ayat nggak lama kok. Ada ayat. Iya, ada ayat nggak ada Nggak ayat. ada ayat, dibilang ada ayat. Gimana ini Bapak ini? Saya stop waktu untuk ambil ayat. Oke, Stop ya. waktu saya stop. Ya, Ya. saya kasih Harus waktu ada stop harus sampai ada subuh. ayat. Jadi enak kita Waktunya ngomong gitu berhenti loh. nih. Ya, Waktu berhenti jadi nih. kita enak. Itu ketika Yesus jumpa Paulus di dalam Kisah Para Rasul, saya kasih tahu nih. Anda nggak ngerti ayat itu. Di Kisah Para Rasul 9, ayat 6, ayat 7, ayat 8 dibaca. Mana ada kata-katanya seperti itu? Aku adalah Rasul yang begini-begini. Nggak ada.
Justru kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 9, ya kan, ketika Paulus berkata, "Siapa engkau Tuhan?" Dijawab oleh Yesus, "Aku orang Nazaret yang kau aniaya." Nggak ngaku Tuhan di situ. Udah, Yesus. Pak Sugi. Ya lanjut. Baca 1 Korintus. Ya silakan baca. 1 Korintus baca. Bunyinya seperti apa? Saya pindah ke aplikasi Alkitab, itu nanti suara saya nggak masuk. Tapi saya coba putar. Waktu nih. Kalau udah mau bilang cepet, saya jalankan waktu. Kan udah aku bilang, mereka ini pengikut Paulus. Jadi ayat itu gak perlu. Coba Pak Nathanael bacakan dulu 1 Korintus. Bantu dulu Pak Nathanael. Jangan Bapak diam aja di sini. Bantu Pak. 15 ayat 9. 1 Korintus pasal 15 ayat 9. 1 Korintus pasal 15 ayat 9. Silakan Pak Nathanael Nathanael. baca Pak Nathanael. Karena aku Saya nggak bisa buka data. Handphone saya satu pakai Kurang kencang. timer, nggak bisa. Kurang kencang Pak. Oke. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Nah, supaya Bapak tahu. Jadi konsep mindsetnya Rasul Paulus, betapa dia merasa mendapat kasih karunia daripada Yesus untuk dia bisa dipercayakan latar belakang hidupnya yang jahat menjadi rasul untuk memberitakan Injil. Nah, kalau Bapak mau belajar tentang konsep teologianya Rasul Paulus, Pak, baca pelan-pelan, jangan hanya kata orang ya. Itu mulai dari Roma pasal 1. Semua di situ tuh. Konsep teologi daripada Rasul Paulus. Tapi jangan belajar sama yang lain ya. Kalau Bapak nggak ngerti membaca Roma, tanya sama saya. Supaya saya luruskan pemahaman kalian. Disitulah yang disebut nanti Udah lewat mengarah ke... waktunya. Oh ya udah. Lewat 10 detik. Ya silakan. Oke, sekarang waktunya Bang Zuma. 3 menit. Pak Desuki. Saya lah. Iya, Oke. saya. Jadi setelah Pak kita Desuki. dengarkan tadi, ya kan, baik dari Bang Pastor Nathanael atau Pak Pendeta Framing, tidak ada yang bisa menunjukkan apa yang kita tanyakan. Sementara begitu saya ditanya di mana Allah memerintahkan untuk menyembah dirinya, di dalam surat Toha ayat 14 sudah jelas sekali. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri. Kan jelas sekali. Ya, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, dan sembahlah aku dengan sholat dan zikir. Jelas ayatnya ada. Anda dari tadi belum bisa menunjukkan. Justru Anda mengatakan seolah-olah nggak perlu ada perintah dan sebagainya. Kalau tidak ada perintah dan sebagainya, apa bedanya Anda dengan penyembah-penyembah berhala itu? Lalu Anda itu Pak Pastor Nathanael nanti membawa malaikat ya, itu juga tidak menunjukkan itu sebuah perintah untuk menyembah Yesus. Padahal yang kita minta perintah. Kenapa ini perintah ini harus kita minta? Karena jelas sekali ya, ada perintah, ada larangan, ada perintah, ada imbalan. Tidak mungkin tanpa ada perintah Anda tiba-tiba bisa masuk surga. Kalau di dalam Islam namanya bid'ah. Yang melakukan pekerjaan tanpa ada perintah itu namanya bid'ah. Nah, Anda tadi mengagung-agungkan Paulus. Oke, ya Anda mengagung-agungkan Paulus, tapi setahu saya antara apa yang diajarkan Yesus dengan apa yang diajarkan Paulus jauh berbeda. Contoh, Pak Yesus mengajarkan tetap menjalankan hukum Taurat. Bahkan hukum Taurat itu tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20. Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan satu iota pun hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menjalankan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Hukum-hukum Taurat adalah perintah. Kalau Anda meninggalkan perintah-perintah yang ada di hukum Taurat, kamu tidak bisa masuk surga. Makanya ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 20,
Ada orang kaya bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal?" Kata Yesus, "Mengapa kamu berkata aku baik? Yang baik itu hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu." Dijawablah orang kaya itu, "Hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kalau begitu kurang satu lagi. Jual hartamu, kasihkan si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku." waktu habis Pak Desudi, terima Aduh, kasih. masih kurang juga ternyata 3 Luar menit. biasa penginjilan malam kali ini oleh Hafiz Bible kita Pak Desugi, dan akan disambut oleh Ada orang Kristen kayak saya Nathaniel. gini. Ada orang Kristen kayak saya Silakan. bisa open camp tanpa buka Bible, bisa. Ada orang Kristen. Oke, kali ini akan disanggah atau dibantah oleh Pastor Nathaniel, dimulai dari sekarang. Ya, Pak Sugi, semua apa yang Pak Sugi sampaikan itu, ya semuanya secara yang kembali yang saya katakan tadi, secara hurufiah catatan di Alkitab memang tidak secara langsung disebut bahwasannya Yesus itu dikatakan disembah. Tapi kalau kita lihat dari peristiwa-peristiwa dalam setiap kejadian-kejadian, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus perbuat, itu tidak tidak dapat dilakukan oleh orang-orang yang yang sama seperti apa yang diyakini oleh ya kita Muslim lah, orang Muslim. Nah, dan juga secara secara kehidupan yang diteladani, yang diberikan Yesus kepada umat-umatnya atau di dalam kitab Injil adalah sesuatu teladan yang sangat luar biasa. Tadi Pak Juma katakan bahwasanya ajaran Yesus ya yang menyatakan tentang ajaran atau perintah Allah sendiri itu harus diikutin. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, setiap umat Kristen menuju ke sana. Nah, tapi di luar dari umat Kristen, apakah mereka menuju ke sana? Itu pertanyaan saya. Ya, karena Yesus mengatakan barang siapa yang mengasihi Tuhan atau mengasihi Dia, maka mereka harus melakukan segala apa yang diperintahkan. Ya, artinya semua apa yang tercatat dalam kitab yang sudah dituliskan di dalam kitab suci. Nah, itu harus kita lakukan, terutama di dalam ajaran Yesus Kristus. Karena penggenapan yang namanya hukum Taurat itu ada di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Di luar itu tidak ada, ya. Di luar Yesus Kristus tidak bisa melakukan hal tersebut. Karena di mana Dia adalah satu jembatan, di mana jembatan yang membuat manusia dengan Allah berdamai atau kembali bisa bersama-sama. Dan sampai pada waktunya nanti, tiba pada saatnya akan terjadi bahwasanya kita akan bersama-sama Sang Pencipta, bersama dengan Dia sampai di dalam kekekalannya. Jadi sebenarnya kalau saya mau bilang bahwasanya di dalam kekristenan itu percaya tentang pribadi Yesus, percaya tentang pribadi Yesus sebagai Sang Keselamatan, itu juru selamat itu sendiri. Jadi ya menurut saya pribadi, hanya kepada Dialah kita mendapatkan kehidupan kekal atau keselamatan. Oke, waktunya tepat sekali habis. Sekarang kita sambut Bang Zuma dengan khutbah dan penginjilannya. Saya belum. Enggak, Pak. Bang Juma dulu, Bang Juma dulu. Bang Zuma lah, kan udah Pak Nathaniel. Pak Nathaniel, saya, pastor, baru Bang Juma. Ya, Pendeta Zuma lagi. Silakan Pak Pendeta Zuma. Waktu dan tempat. Iya, jadi sangat nyata di sini ya. Semakin teman itu menyampaikan data, semakin nyata bahwasanya memang teman-teman ini adalah pengikut Paulus yang setia gitu ya. Yesus menyajikan kehidupan kekal itu harus taat kepada perintah Taurat. Teman-teman Kristen menyajikan hidup kekal itu ke pribadi Yesus. Bagaimana dengan Yesus? Yesus sendiri mengarahkan kaumnya, muridnya, pengikutnya untuk menyembah Dia yang telah mengutus dirinya. Lalu Dia sebagai apa? Utusan Tuhan.
Ini yang bermasalah gitu loh. Ketika ada perintah di dalam kitabnya Nabi Musa, Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Perintahnya jauhkan diri dari perkara dusta. Tapi teman-teman Kristen justru berkongko-kongko dengan kedustaan. Gitu loh. Semua yang Anda ajarkan ini adalah ajaran yang sudah disetting kemudian oleh, mohon maaf, oleh oknum yang menginginkan manusia itu jauh dari aturan mainnya Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Sementara di dalam Keluaran 23 nomor 7 yang saya maksud tadi, haruslah kau menjauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Yesus itu tidak bersalah. Yesus itu orang yang benar, dan Yesus itu adalah manusia. Perintahnya jangan kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Tapi dibunuh. Untuk apa Yesus itu dibunuh? Untuk dijadikan sebagai Tuhan bagi orang non-Yahudi. Dan Anda berkongko-kongko di dalam mendekatkan diri kepada perkara dusta. Sementara perintahnya harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta itu. Apa buktinya bahwa apa yang diimani teman Kristen ini adalah sebuah dusta? Yesus masih ada ajarannya di dalam kitab saudara. Sebelum langit dan bumi lenyap, maka setitik pun dari hukum Taurat itu tidak boleh batal. Coba Anda logikakan saja dulu. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat itu tidak boleh batal. Kata siapa? Kata Yesus. Langit belum lenyap, tapi kenapa sudah dibatalkan? Oleh siapa? Oleh Yesus. Apa? Oleh Paulus. Apa maksudnya? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Itu tuduhan, itu fitnah. Maka Yesus mengajarkan, waspadalah kepada orang Farisi. Oke, waktu habis, Itu loh. Bang Zuma. Waktu habis, silakan. Baik, sekarang time untuk Pak Framing. Tapi sebelumnya kita iklan dulu ya, jangan kejang-kejang yang ada di kolom chat ya, karena tugas kita di sini adalah memberikan informasi dan edukasi. Jangan lupa beli rendang Uni Rifa, itu rekomendasi dari Bang Zuma karena beliau yang pertama sekali membeli. Dan jangan lupa di subscribe channel-channel umat Islam, channel Pak Desugi Kristologi, channel Yonatan Nandar, channel Zulkifli M. Abbas, dan tentunya channel Rifa MOW. Jangan di subscribe channel-channel yang tidak bermanfaat, yang hanya akan merusak akidah dan memenuhi hujatan yang isinya hanya penuh dengan hujatan saja. Baiklah Pak Framing, Pak Pendeta Framing, bagaimana sanggahan Anda terhadap argumentasi dari Bang Zuma? Kita ingin menyimak dan menyaksikannya. Waktu dan tempat dimulai dari sekarang. Oke, silakan. Mudah-mudahan saya bisa konsisten untuk mengkaji, biar bisa saya menyampaikan logikanya Rasul Paulus kepada Pak Segi sama Pak Zuma ini. Kenapa saya katakan begitu? Begini, selalu kalian memframing bahwa Paulus menggagalkan ajaran Yesus dan membatalkan hukum Taurat. Itulah yang mungkin selama ini kalian tidak tahu. Tetapi saya akan sampaikan gambaran-gambaran garis besarnya. Kalau kalian lihat, Rasul Paulus berulang kali di dalam pelayanannya, dia selalu membedakan memang antara bersunat dengan tidak bersunat. Tetapi ketika bicara kepada mereka yang bersunat atau tidak bersunat, dalam hal mereka datang kepada Yesus, Rasul Paulus selalu menekankan, entah bersunat atau tidak bersunat, bagiku tidak ada faedahnya. Karena kenapa? Yang bersunat silakan bersunat, yang tidak bersunat nggak usah perlu kamu disunat. Karena sunat adalah konsep agama Yahudi. Sementara sunat tidak mungkin kepada orang yang bukan Yahudi. Karena itu sunat hanya secara aturan tradisi orang Yahudi. Ini sebuah gambaran contoh yang diangkat oleh Rasul Paulus untuk menegaskan bahwa Paulus itu tidak membedakan hukum Taurat dengan hukum ajarannya itu tidak. Dia justru malah menegurkan. Nah, kalau kalian bilang tadi, termasuk Zuma tadi bilang,
Masa kalian senang Yesus dibunuh supaya bisa disebut menebus dosa kalian? Salah logikanya. Itu logika inflasi namanya. Yesus dibunuh itu bukan orang Kristen yang membunuh. Yang membunuh Yesus adalah prajurit-prajurit atas hasutan ahli-ahli, tokoh-tokoh agama. Mereka pemimpin-pemimpin agama yang tidak suka teguran-teguran nasihat Yesus untuk meluruskan kebenaran untuk hati mereka. Makanya Yesus bilang mereka, orang-orang Yahudi ahli Taurat itu, kamu seperti kuburan, di dalam busuk, tetapi di luar kamu kelihatan bagus. Nah, inilah yang seringkali membuat mereka. Ada beberapa konsep teologi yang membuat mereka membunuh Yesus. Pertama, karena Yesus mau merombak bait Allah. Kedua, karena dia sebut adalah anak Allah. Ketiga, karena dia suatu kelak akan menyelamatkan manusia. Dan orang-orang Yahudi menganggap ini ajaran Yesus akan membuat sebuah peralihan di mana bait Allah akan ditutup. Artinya, hal ini bukan masalah ajaran Paulus. Yesus memang mengajarkan itu, tapi kalian salah menangkap. Salah satunya. Oke, time is over. Saya mendengarkan banyak sekali data yang ditampilkan oleh Pak Framing. Terima kasih atas datanya. Baiklah, sekarang waktunya buat Hafizul Bible, yaitu Pak Desugi Kristologi. Tunggu, bentar, belum reset. Waktu dan tempat dimulai dari sekarang. Oke, jadi begini ya. Kalau saya lihat, memang apa yang diajarkan Paulus itu bertentangan dengan apa yang diajarkan Yesus. Seperti yang saya kutip tadi, belum selesai tadi, di dalam Matius 5 ayat 20. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Nah, bagaimanakah kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat? Anda baca di dalam Matius 23 ayat 2 dan seterusnya. Yesus berpesan, pergilah kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ikuti apa yang diajarkan, tetapi jangan kamu ikuti yang mereka kerjakan. Karena mereka hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak mau menjalankan. Mereka itu menaruh beban di bahu-bahu orang lain, tapi dia sendiri enggan untuk melakukannya. Nah, bagaimana dengan kehidupan orang Kristen? Ya, kehidupan keagamaan orang Kristen apakah lebih baik daripada kehidupan orang Farisi, keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat? Ternyata Kristen mengikuti Paulus. Ya, setuju dengan apa yang dikatakan Paulus di dalam Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya Yesus di tiang salib untuk melenyapkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Makanya orang-orang Kristen sudah tidak mau lagi menjalankan. Ngelek Pak D, ngelek ya, bentar aku stop. Oke, mumpung Pak D masih ngelek, mungkin signal yang bermasalah. Iya, dengar. Pak D, Oke, saya tutup. Pak D. Dengar? Oke, saya ngelek tadi ya. Suaranya. Ngelek. Suaranya. Oke. Nah, ternyata Kristen ini lebih setuju dengan Paulus. Ya, makanya mereka menolak hukum Taurat, tidak mau menjalankan. Dikatakan sunat itu hukum istiadat Yahudi. Nah, ini kacau ini. Perintah sunat belum ada Yahudi. Anda baca di dalam kitab Kejadian 17 itu. Saat itu yang diperintah sunat sebagai tanda perjanjian dengan Tuhan itu Abraham dan Ismail. Belum ada Yahudi. Kenapa dikait-kaitkan dengan Yahudi? Memang Yahudi menjalankan perintah sunat. Nah, kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 1, ketika orang Galilea Galilea datang kepada mereka, apa yang dikatakan orang-orang itu? Kamu harus disunat, karena kalau tidak disunat kamu tidak bisa diselamatkan menurut adat istiadat yang disampaikan oleh Musa. Jadi perintah sunat tidak pernah dibatalkan. Yesus sendiri menjelaskan hukum Taurat dan kitab para nabi tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Nah, perintah sunat itu termasuk hukum-hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, ada di Yesaya juga ada. Kan begitu. Nah, justru yang
Lanjut. Oke, time is over. Pak Desugi menikmati sekali ya. Baiklah. Sekarang waktunya dari Pastor Nathaniel menanggapi mulai dari sekarang. Oke, sanggup, Macet-macet Pastor punyanya Nathaniel. Bunda Rifa ya. Jadi saya kurang jelas ininya apa Diulangi, penyampaian waktunya. Ini tadi suaranya tersendat-sendat. Oke, saya. Duh. Oke, silakan. Silakan, Un. Ya. Tes. Suara saya ada? Ya, oke aman. Ada. Oke, gini aja intinya seperti ini. Dari apa yang telah disampaikan Bang Juma sama Pak Sugi, semuanya intinya mengakui tentang pribadi Yesus. Baik itu mereka menganggap sebagai nabi atau utusan atau apapun lah itu, selepas dari itulah. Nah, kalau memang kalian mengakui ajaran-ajaran Yesus yang harus diterapkan di dalam kehidupan manusia, kenapa dalam setiap ajaran-ajaran Yesus tidak sepenuhnya kalian akui untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa beberapa ayat Alkitab yang tertulis itu ada yang disangkal dari peristiwa atau dari ayat-ayat yang mendukung bahwasanya Yesus itu lahir ke dalam dunia untuk melaksanakan tugas penebusan dosa antara umat manusia dengan Tuhan atau Allah itu sendiri. Nah, padahal di dalam penyampaian Pak Sugi dan Bang Juma selalu menyatakan segala perintah-perintah yang disampaikan Yesus dan dinyatakan itu berasalnya dari Allah sendiri. Jadi kenapa sering sekali semuanya itu tidak diselaraskan atau tidak semuanya diambil mulai dari kelahiran sampai kematian Yesus, dan kenapa juga harus dihilangkan ketika Yesus disalib? Kata Yesus disalib itu beranggapan kalau di dalam menurut Islam dikategorikan di situ bahwasanya Yesus tidak pernah disalib, malahan Yesus digantikan disalib. Nah, dikatakan seperti itu. Nah, kenapa secara Injil sepenuhnya yang tercatat di dalam kitab Injil tidak diakui Yesus disalib, dan Yesus tidak diakui dia naik kembali ke sorga? Nah, mungkin ini perlu dijelaskan ya oleh Bang Sugi atau Bang Juma, karena dari tadi saya mendengar pengakuan Bang Juma dan Pak Sugi itu tentang pribadi Yesus, apalagi terutama buat Bang Juma ya, yang beranggapan apa yang dikatakan Yesus itulah yang harus dilakukan. Nah, kenapa tidak sepenuhnya itu dilakukan? Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, ada beberapa poin yang dijadikan pertanyaan oleh Pak Pastor Nathaniel ya. Kenapa kok cuman sebagian saja yang katanya mengikuti Yesus? Ya mungkin Pak Bang Zuma atau Pak Desugi bisa menangkapnya lah. Sekarang waktunya Bang Zuma, 3 menit dimulai dari sekarang. Ya, yang pertama itu disebabkan karena Yesus itu hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 15 nomor 25. Sementara Anda dan juga saya bukan domba-domba yang hilang dari Bani Israel, bukan domba kesasar yang dari Israel tiba di Indonesia, bukan. Itu pengakuan Yesus tuh. Yang kedua, kitab saudara itu tidak ada legitimasi dari Yesus pengesahannya bahwa itu adalah firman yang Yesus terima dari Tuhan. Gak ada. Jadi bagaimana mungkin kemudian kami sebagai umat Muslim mengikuti aturan main yang ada di Bible? Bible itu menyajikan sebuah perkara di mana di dalamnya ada aturan main yang tabrak-tabrakan antara satu sama yang lain. Contoh seperti yang diuraikan tadi. Katanya itu hanya tradisi Yahudi. Tapi ending daripada perintah sunat itu dulu yang harus kita lihat. Contoh di dalam Yehezkiel 44 nomor 9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan. Tidak seorang pun dari orang-orang asing. Berarti kita nih yang kena nih kita. Tidak ada seorang pun
dari orang-orang asing yang hatinya dan kulupnya tidak disunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang yang asing yang ada di tengah-tengah orang-orang Israel. Jadi orang asing itu wajib hukumnya juga bersunat berdasarkan Yesaya 44 nomor 9. Sementara di tempat yang sama, di kitab yang sama disajikan bahwasanya orang yang menyunatkan dirinya, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Bagaimana mungkin kemudian buku yang seperti ini yang ingin saya jadikan sebagai acuan di dalam kehidupan? Sementara yang saya tahu, teman-teman, ajaran tentang penebusan dosa itu, sertifikasi yang diberikan oleh yang diimani oleh teman Kristen itu adalah sertifikasi yang diberikan oleh Paulus tentang penebusan dosa itu. Yesus menegaskan untuk mendapatkan hidup kekal harus taat kepada perintah Tuhan. Gak ada yang lain. Hanya perintah Tuhan yang harus ditaati untuk selamat. Bukan menyembah dirinya, bukan mengikuti yang lain, bukan mengikuti Paulus. Terkutuklah orang yang tidak mendekati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Nah, jadi kalau Anda mengikuti Paulus, Anda terkutuk. Yohanes 7 nomor 49, tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Mohon maaf. Paulus mengatakan tidak mengenal Taurat, terkutuk juga. Kan gitu. Silakan. Habis waktunya Bangda, terima kasih. Setelah ini akan ditanggapi oleh siapa ini, Pak Freeman? Oh ya, saya mau minta cengsip dong, Bang Yonatan, Anda tolong kerja ya, nanti Anda tidak digaji. Cengsip itu Saya apa? capek pegang dari tadi. Oh. Ya Anda yang Iya, ganti iya. timernya gantian dong. Iya, iya. Anda ini capek deh. Oke. Sebentar ya. Aku ambil. Saya akan moderatorkan saja. Silakan, tapi capek tangan aku pegang dari tadi. Siap. Ini waktunya siapa ya? Oke. Jadi begini. Bentar, Pak. Bentar. Timernya belum. Kali aja Baiklah. sekali lagi Uni. Ya. Ya, timernya Uni dulu deh. Aku siapkan dulu laptopnya. Bentar. Oke, kalau gitu aku ini ya. Soalnya tangan aku kebas tangan aku pegangnya. Oke, baiklah. Aku ulangi lagi yang mana timer tadi. Uni nyatat poinnya. Kita kan nggak mencatat nih. Uni catat apa-apa yang disampaikan nanti kita tanggapi gitu. Yang kurang disampaikan aja. Iya, nanti. tadi udah ada, lupa aku lagi. Kita kan nggak mencatat, apalagi ini saya lagi di Padang ini, Uni, di Sijunjuang. Iya, jangan lupa singgah ke Jam Gadang. Baiklah, teman-teman yang ada di Sama, Padang. saya juga lagi di Padang, Bang. Padang apa, Bang Da? Ujung Pandang. Ujung Padang. Saya juga lagi di Padang, Bang. Ikut-ikutan aja. Padang Belantara. Nggak nanya. Oke, baiklah. Kita lanjutkan. Jangan lupa beli rendang Uniripa. Kalau ada buat teman-teman dari tadi yang typing bilang sayang sama Bang Zuma lah, suka sama Bang Zuma, cinta sama Bang Zuma, beli rendang Uniripa karena Bang Zuma pasti merekomendasikan hal itu ya. Jangan lupa beli rendang gue. Nomor teleponnya ada di YouTube gue. Betul. Doa tuh. Oke, biar tidak memperpanjang lagi waktu malam kita ini, mari kita lanjutkan. Siapa lagi nih? Pak Breming. Pak Saya Breming. makan miso dulu. Dimulai dari sekarang. Sunat bukan dari hukum 10 hukum Taurat cuma. Ya, sunat itu bukan dari hukum 10 hukum Taurat. Itu tidak ada sunat di dalam 10 hukum Taurat. Kalaupun sunat diajarkan menjadi sebuah yang kamu singgung tadi masuk layak ke tempat kudus, itu konsep tradisi yang dibuat kepada orang Yahudi. Makanya kalau konsep ini terus dipertahankan, maka nama Tuhan Sang Yahweh pencipta langit dan bumi itu tidak akan sampai ke seluruh dunia. Dan itulah sebabnya saya mau komentari kalau Anda bilang domba-domba yang tersilang, ya untuk Israel. Tapi kalau kamu baca di dalam Matius pasal 27, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Baptislah Bukan mereka. pasal 27, Pak.
Bentar saya luruskan, bukan pasal 27, 28. 28 ya. Tapi Iya, pasal Bapak ini nggak hafal. Ya. Matius. Ya. 28 ya. Ya, terima Ya, kasih lanjut. dong, Nanti saya kita ingatkan. ganti. Terima kasih dong. Ya. Makasih Dan Pak dikatakan Desugi telah mengingatkan. segala kuasa telah dia miliki, karena itu pergilah jadikan seluruh bangsa jadi muridku. Baptislah mereka. Yang dibaptis itu bukan hanya orang Yahudi, semua. Jadi kalau tadi domba-domba untuk orang Yahudi, iya. Tetapi ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Itu sudah diajarkan untuk seluruh dunia. Kalau memakai standar sunat, tidak akan mungkin orang akan bisa menerima ajaran kebenaran daripada Yesus. Nah itulah makanya kalau orang Yahudi datang, maka mereka jadi orang yang bersunat, memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Tetapi tidaklah ia sanggup dengan orang-orang yang telah disunat. Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi melakukan hukum Taurat, lihat nih, orang tak bersunat melakukan seluruh hukum Taurat, maka orang-orang itulah orang-orang yang melaksanakan perintah, bukan karena sunatnya. Supaya kamu paham tentang sunat itu. Nah, makanya dikatakan oleh dalam Galatia oleh Rasul Paulus, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka, kamu seperti orang kafir. Jadi kafir itu sampai ditegaskan karena mereka tidak melakukan kebenaran. Time is Itu masalah over, Pak sunat, Fleming. gitu loh. Terima kasih Pak Fleming. Oke teman-teman yang ada di live comment dan dimanapun berada, kita ganti timer karena saya mau menyimpulkan saja apa yang poin-poin disampaikan oleh para panelis kita atau narasumber kita. Baiklah, saya akan mengambil alih menjadi host saja dan timer diambil alih oleh Gus Yonatan Nandar biar kami gajinya bagi dua. Silakan Gus Yonatan Nandar diambil alih. Siapa ini? Sekarang Bro? siapa lagi ya? Timer aja ya. Timer aja ya. 3 menit ya Berarti kan? Pak Desugi dong. Pak Desugi berarti ya. Iya ya, Silakan. Pak Desugi ya. Waktu sudah berjalan ya. Oke, Pak Desugi, mohon fokus Pak Desugi, jangan keenaan makan bakso miso sampai lupa kalau itu. Iya, bentar. Oke, saya tanggapi Salam ya. itu buat yang kecil itu. Iya. Wah, siapa itu namanya itu? Saya tanggapi. Ini di dalam agak berisik sambil ngetes HP. Soalnya. Oh gini, saya menanggapi Pak Pastor Nathanael. Kenapa umat Islam ini kok nggak percaya Yesus disalib dan sebagainya ya? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan untuk mendapatkan surga percaya Yesus disalib. Tidak ada ayatnya. Ya, tidak ada ayatnya untuk mendapatkan surga dengan cara Yesus disalib. Ini saya megangin capek, saya tutup dulu kameranya. Nah, justru kalau saya mempercayai Yesus disalib, itu saya merendahkan Yesus. Kenapa bisa begitu? Karena menurut kitab Keluaran 29 ayat 14, ya, tai sapi dan kulit sapi dibakar untuk menghapus dosa. Yesus disalib untuk menghapus dosa. Berarti saya menyamakan Yesus dengan tai sapi kalau saya percaya Yesus disalib. Ayatnya bunyinya begini, tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya haruslah kamu bakar habis di luar kemahmu. Itulah korban penghapus dosa. Kulit sapi, tai sapi dibakar untuk menghapus dosa. Yesus disalib untuk menghapus dosa. Kok disamakan dengan tai sapi ini? Gimana? Itu satu. Yang kedua, ya, Yesus mengatakan di dalam Matius 12 ayat 39, angkatan yang jahat dan tidak setia ini meminta tanda. Tanda tidak akan diberikan selain tanda Nabi Yunus yang tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari dan 3 malam. Nah, kalau Yesus mati, maka dia tidak memenuhi tanda Yunus. Kenapa? Karena Yesus di dalam Yunus di dalam perut ikan hidup. Anda baca di dalam Yunus 2 ayat 4. Sementara Yesus mati, apanya yang mirip? Apanya yang sama? Sementara kata Yesus, dia akan mengalami tanda mirip Yunus. Seharusnya kalau Yunus tidak mati di dalam perut ikan, Yesus juga tidak mati. Kan begitu.
Nah, orang yang dibangkitkan dari kematian harus berupa roh. Itu ajaran Yesus di dalam Lukas 20 ayat 36 ya, ketika ada orang Saduki dan orang-orang Yahudi tanya kepada Yesus ya, pada hari kebangkitan nanti siapa yang akan menjadi suaminya? Dijawab oleh Yesus, ketika orang dibangkitkan tidak kawin mengawin, karena orang yang dibangkitkan dari kematian tidak akan mati lagi dan mereka akan seperti roh, seperti malaikat di surga. Begitu juga yang diajarkan Paulus di dalam Oke, waktunya habis. Pak Desugi sangat menikmati sekali mengabarkan Injil ke seluruh makhluk, luar biasa. Dan akan ditanggapi oleh Pak Pastor ya, semakin malam saya berharap semakin panas ini, luar biasa. Tolong dong Pak Pastor, diajarin dong Pak Desugi sama Bang Zuma kalau mereka ini salah. Kalau Bapak diam tidak itu menerima nanti jatuhnya ya. Baik Pak Pastor, kita tunggu sanggahannya dan hantamannya terhadap Pak Sugi dan Bang Zuma. Ini suaranya kecil ini, suara Bunda Rifa ini. Oke, waktu sudah berjalan ya Pak Pastor, silakan. Ya, ya begini Pak Sugi, apa ya saya mau bilangnya. Kalau Pak Sugi ambil tentang Yunus sedikit yang nyelah. Ustaz, nanti Ya. saya ganti HP dulu. Waktunya mau Ya. habis, nanti saya dinaikkan lagi ya. Oke. Oke. Ya, waktu stop ya. Waktu stop. Silakan dilanjut. Waktu berjalan. Ya, begini kalau tanggapan tadi tentang Pak Sugi tentang Yunus tadi di dalam perut ikan, artinya memang Yunus ketika dia dimuntahkan ikan itu dia hidup. Nah, demikian juga ketika peristiwa Yesus ketika di dalam kuburan kan dicatat di dalam kitab ketika Yesus ada di dalam kuburan itu, ketika dia bangkit dari kuburan, ketika dia bangkit dari situ, maka batu yang menutupi kuburan itu terbuka dan prajurit yang menjaga itu mereka terkaget-kaget dan mereka terheran-heran. Dan ketika perempuan yang mendatangi kuburan Yesus itu melihat bahwasanya di dalam kuburan itu tidak ada tubuh Yesus. Yang artinya apa? Yang artinya tubuh Yesus seketika itu dipenuhi dengan kemuliaan dan tubuh Yesus itu sendiri langsung diubah. Ya, diubah dan dia bangkit dari kematiannya. Yang artinya apa? Dia sudah mengalahkan maut, kematian dari dirinya sendiri. Dan itu dibuktikan juga ketika murid-muridnya berkumpul, dia datang di tengah-tengah murid-muridnya dan dia menyapa murid-muridnya. Makanya sehingga Thomas berkata, aku tidak percaya sebelum aku menusukkan jariku ke lubang tangan Yesus, karena di mana Thomas tahu ketika Yesus disalibkan tangannya itu dipaku, sehingga dia berkata, aku baru percaya ketika aku udah bisa menusukkan jariku ke lubang tangan Yesus. Dan itu pun dilakukan Thomas dan dia percaya sehingga dari situ dia membuktikan bahwasanya yang di hadapan mereka itu, yang datang kepada mereka itu ialah guru mereka, dialah Yesus yang telah bangkit sesuai dengan apa yang dikatakannya. Jadi kematian Yesus itu bukan mati secara sepenuhnya manusia, tidak, tetapi mati secara dagingnya, dan dia bangkit kembali, dia hidup kembali, dan dia mengatakan dia akan memberikan tempat bagi orang yang percaya kepada dia dan beriman sampai akhir hidupnya. Waktu habis, terima kasih. Baiklah, itu dia sanggahan yang luar biasa, menukik tajam dari Pak Pendeta Pastor Nathanael. Bagaimanakah Bang Zuma menangkap serangan tukikan ini? Mari kita simak, dimulai dari sekarang. Ya, baik. Tadi terkait dengan sunat, Pak ya, Pak Framing. Anda mengatakan di situ tidak ada perintah di 10 hukum Taurat itu, sunatkanlah dirimu. Gini, Pak, di dalam 10 perintah yang Anda maksud itu, Keluaran 20 nomor 7 jelas dikatakan di sana, jangan kemudian Keluaran berapa itu ya? Sorry. Nomor 3 ya. Jangan ada padamu
ilah lain di hadapanku. Nah, ilah ini kemudian Tuhan ini dianggap jangan ada ilah lain di hadapannya. Ya harus perintah-perintahnya aja yang diikutin. Jangan perintah yang lain, Pak. Ulangan 6 nomor 5, Ulangan 59 nomor 5 itu sangat jelas menekankan agar kemudian manusia itu hendaklah mengasihi dan melayani Tuhan dengan segenap hati, daya akal dan kekuatan terhadap perintah-perintahnya. Itu baru dikatakan tidak boleh ada ilah lain. Bukan berarti tidak ada ilah lain. Oh, aku menyembah kepada Tuhannya Musa, tapi aturan mainnya tidak diikutin. Itu sama aja munafik. Sementara yang dianggap kemudian tidak mengilahkan selain ilahnya Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub, itu adalah berbuat segala sesuatu dengan hanya satu tujuan. Apa itu? Mencari kemuliaan Tuhan dengan cara mentaati segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintahnya kemudian, sunatkanlah dirimu. Barang siapa yang tidak bersunat, dia telah melanggar perintahku, maka lenyapkanlah dia dari sebangsanya. Kalau Anda menganggap tidak ada Tuhan lain selain daripada Tuhan yang diperkenalkan oleh Bani Israel, maka satu-satunya cara kemudian untuk mentaatinya, menganggapnya, membuktikan bahwa Anda mengimani tiada ilah lain selain daripada Dia yang mengutus Nabi Musa, maka Anda harus mengikuti perintah-perintahnya. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa? Karena ada di antara kita yang menjadikan sembahan selain daripada Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Contoh, Anda tidak bersunat. Itulah yang Anda ingin, itulah yang Anda lakukan. Kenapa? Karena Bapak yang menginginkan orang tidak bersunat, itulah yang Anda inginkan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Ternyata Anda lebih mengilahkan perintah Paulus daripada perintah Tuhan. Itu maksudnya. Itu fakta, Pak. Anda lebih percaya kepada Bapak Paulus daripada Bapak yang ada di langit. Dan itu tidak bisa Anda pungkiri. Sedangkan perintahnya jangan ada ilah lain di hadapanku. Ternyata Bapak membuat ilah baru namanya Paulus. Demikian. Terima kasih Ustadz Juma ya. Nah, ini kemana nih? Pak Pastor kemana nih? Sebentar saya cari di bawah dulu Pak Pastor. Waduh, pastornya nggak ada ini. Gurunda Sugi, Gurunda Juma, pastornya nggak ada. Masya Allah, paus, barakallahu fikum. Oke, maafkan Ini aku gimana? terlelap Ini- sebentar ya. Oke, mana ini pastor kita? Apakah pastor kita dimakan paus? Kenapa aku tidak ada? Seperti Yunus nanti. Aku Masya tertidur Allah. sebentar ya. Oke, siapa lagi? Waktunya Oke. siapa? Pak Framing ya? Karena orangnya Apa nggak nih? ada, biar saya tanggapi tadi yang terkait dengan pertanyaan saya. dulu Pak Sugi. Habis Oh, Gimana ini? Oh iya, habis Pastor, ya, silakan. Pastor Juma baru saya. Ya. Jadi begini, Baiklah. Pak. Ada Pak Kristen yang mau Framing, gantiin. Uni. oh Ini ya, ada silakan kalau misalnya teman-teman ada- Kristen yang mau gantiin, silakan naikkan ke atas. Ini nggak tahu nih ada ini Muslim apa Kristen ya sebenarnya. Ion. Kalau Muslim MC, turunkan, X, kalau X, Kristen X, naikkan. Ya. Ada Ya, Janis. mumpung kita menukar Hari. tempat dari pastor, jangan lupa beli rendang saya. Yang pertama kali adalah Bang Zuma yang beli, enak rasanya, tanyanya Bang Zuma kalau nggak percaya. Silakan dinaikkan teman Betul, Kristen untuk enak membantu Pak sekali Framing. rendangnya, Ini benar. bagi- ya. Enak sekali. Aku juga Enak dapat sekali. Itu Bang Zuma rendang yang suruh Juma jualan beli ya, yang suruh jualan Nah, Bang ini Zuma, Saya makanya belum saya jadi merasakan jualan Ibu rendang. Ripa, belum merasakan Ibu Ripa. Minta alamat, transfer. Silakan dinaikkan. Transfer Bang dulu. Nandar biar lebih fair dinaikkan Ya, yang kita non umumkan Islam. terlebih dahulu buat siapa menemani yang Pak Frame. orang Kristen yang mau menemani Pak Framing ya. Ya, typing di aduh. bawah ya. Aku Kristen, Ada tulis Janesa. begitu biar Ya, Kanisa silakan naik. Kanisa, angkat Tuh, Kanisa ke siapa? atas, angkat. Janisa Muslim apa Kristen? Kristen naikin. Itu masukin dia tuh. Biar Kalau diterapi. nanti Muslim kita turunkan dulu ya. Kanisa setahu aku Kristen deh. Kristen. Oke. Sebentar, Tapi dia nggak kuat kok ateis. belum muncul ya? Oh, waduh, nggak bisa ini. Si haleluya di bawah tuh, si gagalku mualaf tuh. Tuh haleluya itu. Oke.
biar tidak ini kita ini aja sambil berjalan, nanti kalau ada teman Kristen Ya, yang sambil memang mau jalan naik. biar enggak nunggu. Ya, silakan Ya, biar- untuk Pak Framing menyampaikan unek-unek dan kekesalannya di saat sekarang ini dimulai dari sekarang. Oke, kita Jadi gini Pak Juma, Anda menyinggung tentang ilah dalam konteks ulangan tadi ya. Ulangan 21 apa 22 tadi. Itu Anda harus paham latar belakang ayat tersebut. Kalau istilah Islam disebut apa disebut? Asbabun nuzul. Al-babun nuzulnya. Kalau kita disebut latar belakang daripada ayat tersebut, ya. Kalau Anda lihat di situ kenapa disebut jangan menyembah ilah, itu berkaitan dengan orang Israel yang pernah menyembah ilah-ilah yang ada di Mesir. Dan itulah yang pernah mereka terapkan waktu Musa pergi ke Gunung Horeb, dan karena Musa lama, mereka menyembah yang terbiasa sapi, patung dari emas yang mereka sembah. Jadi supaya Bapak kontekstual mengkaji. Nah kalau kita hanya bicara cuap-cuap tanpa mengerti latar belakangnya, makanya logika Bapak jadi logika falasi begitu. Namun kalau kami juga buat seperti itu kepada Bapak, apakah Bapak sudah penyembah Allah yang benar, ataukah justru sebaliknya Bapak penyembah ilah? Mungkin kalau saya kritisi, Bapak justru malah penyembah ilah. Kenapa? Kalau kalian murni menyembah Tuhan yang benar, sesembahan yang benar, saya yakin tidak akan ikut yang namanya kalian sholat harus pakai arah, kalian sholat nggak harus pergi menyempurnakan imannya ke Arab, karena Tuhan itu ada di timur dan di barat, dia di mana-mana ada dan tidak perlu harus dipenuhi imannya dengan sempurna ke arah manapun dan ke tempat manapun. Sebab Bapak itu ada di mana-mana dan Anda tahu itu dan sering baca ayat itu. Artinya saya juga bisa pertanyakan iman Bapak, apakah Bapak penyembah yang benar atau Bapak penyembah ilah, karena Bapak sertakan konsep-konsep penyembahan seperti itu. Gitu loh. Itu yang mungkin saya bisa sanggah. Silakan yang lainnya. Iya, saya Ya, dari Ustaz Kristen Nandar. Salom, Pak Framing. Ya gantian Bang. Oke. Ya gantian. masih Ada waktu. ini. Sekarang Masih ada bagian waktu saya. 30. Oke. Ya. Oke, reset ya, silakan. Oke, mulai Ustaz Sugi. 1 2 3. Yo. Lagi-lagi Pak Framing sepertinya nggak baca Bibelnya, sehingga mengatakan bahwa ketika orang Islam nyembah harus dengan arah ini katanya nggak sempurna. Padahal di dalam kitab dia sendiri, kalau Anda baca di dalam Mazmur 32 atau Mazmur 8 ya, itu jelas sekali. Daud ya ketika sujud itu apa yang dikatakan? Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus ya Tuhan Allahku. Para nabi nyembah itu punya arah. Nah Kristen ini nggak punya arah, ini ajaran dari mana? Itu satu. Yang kedua tadi perlu saya tanggapi ya, walaupun orangnya sudah tidak ada. Ketika saya menanyakan, mempersoalkan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa konsep keselamatan masuk surga itu dengan cara Yesus disalib. Ya itu tadi saya perkarakan dan dijawab. Sehingga dia membawa ayat-ayat seperti Yohanes 14 ayat 2 itu kan, ayat 3. Yesus menyediakan tempat bagimu dan sebagainya. Atau dia mengatakan tadi bahwa percaya kepada Yesus. Nah di sini orang Kristen yang nggak paham percaya soal apa sebenarnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 1, Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Kalau kamu hanya percaya, hanya ada satu Tuhan, dan Yesus sebagai utusan, kamu tidak akan gelisah. Karena itulah syarat masuk surga. Sebagaimana yang diajarkan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka
percaya bahwa engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang engkau utus. Tidak ada Yesus Kristus Tuhan syarat masuk surga, enggak ada. Itu ajaran Paulus. Kalau kamu percaya dengan mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan, mati dan bangkit dari antara orang mati, pada hari yang ketiga kamu akan diselamatkan. Ajaran Paulus. Tapi ajaran Yesus tidak begitu. Kalau kamu ingin masuk surga, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Lukas 18 ayat 18 sampai 20 itu. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku, kata orang kaya itu. Kalau begitu kurang satu lagi. Apa? Percaya Yesus disalib begitu? Oh, bukan. Jual hartamu, kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku. Ikut Yesus bukan berarti nyembah Yesus. Tetapi apa yang dikerjakan Yesus, apa yang diajarkan Yesus, ikuti, baru benar. Tapi kalau menyembah Yesus, nggak ada dalil di dalam Bible perintah menyembah Yesus. Tetapi kalau disuruh mengikuti apa yang diajarkan, memang diperintahkan. Seperti itu loh. Ya, kemudian tadi dia membuktikan bahwa Yesus itu bangkit dengan tangan lobang. Kalau Yesus bangkit dengan tangan lobang berarti dia bangkit bukan roh. Sementara Yesus mengajarkan di dalam Lukas 20 ayat 36 ataupun yang diajarkan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat terakhir. Kurang. Oke. Ini Waktu habis. Kan di timer. waktu habis. Uni moderator mana nih Uni? Saya timer. Tidur. Uni. Ini selanjutnya Uni ketidur. Aduh, Uni aku ditinggal Ya udah tidur. itu yang Kristen nih gagal nih. Silakan Bang. Gagal Kasih aja mualaf. kasih. Ustaz Ya, Juma belum silakan. berarti gimana Ustaz? Aku tadi nggak fokus Ya. ini. Habis ini kan ini Kristen, habis itu Bang Juma. Oke. Silakan, Kita mulai Bang Gagal waktunya mualaf. ya. Gagal mualaf. Udah tahu Oke, yang dibahas baiklah. belum? Aku sudah mulai. Bentar, Anda udah tahu yang sudah. dibahas belum, Bang? Bang Gagal? Sudah. 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 Sudah Pak. di lawan. Oke, saya mulai ya. Saya ingin coba sanggah Ya. ketika ada orang berbicara tentang hukum Taurat berpatokan dengan kata sunat. Sementara hukum Taurat yang ke-10 tidak berbicara tentang sunat. Ya, hukum Taurat berbicara nomor 1, jangan ada padamu Allah lain. Sampai hukum yang ke-10, jangan menginginkan istri orang lain. Itu sangat fik itu, oke? Kedua, memang benar di ajaran Kristen sangat jelas dikatakan, saya bacakan di Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat datang dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ini memang ada, ya, bisa dikategorikan sekarang ada orang untuk mencoba kata-kata dia ini Injil, ini Taurat, ya kan? Padahal jelas di Galatia ini dikatakan memang mereka itu adalah orang terkutuk. Yang ke-9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, ini memang hebat sekali di Alkitab sudah dinubuatkan akan ada orang berbicara tentang Injil yang dia bawakan, seolah-olah Injil yang asli itu dipalsukan. Wow, hebat sekali. Yang 10, jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi sangat jelas memang ada sekumpulan orang ingin coba menyiarkan Injil-Injil, dia mengatakan, hey, Injil kamu itu palsu loh. Hey, Injil kami itu yang benar begini loh. Sudah dinubuatkan di Galatia ini. Memang orang-orang yang coba ingin membawakan, merubah-rubah kata-kata Injil, memang mereka adalah orang-orang terkutuk. Ya, itu sudah sangat dijelaskan di Galatia 1 ayat 8 sampai selanjutnya. Kemudian, kalau bicara tentang katanya tadi itu adalah menghadap kiblat, pertanyaan saya nanti ada satu. Apa arti labaik Allahumma labaik? Tolong nanti dijawab. Ketika itu kamu jawab, tolong kamu juga jelaskan
Kemana kamu sesudah memenuhi panggilan Allah itu? Labbaik Allahumma labbaik. Oke? Itu aja, singkat aja dari saya. Oke. Masih ada 3 menit, 3 detik. Oke, mana Habiskan nih? dah. Udah habis ya. Oke. Sekarang giliran Ustadz Juma. Tafadhol, Ustadz. Oke, baik, makasih. Nah, kalau ada Injil lain, nggak usah cari Injil itu di mana. Injil lain itu adalah Injil yang kemudian bertentangan dengan Injil yang diajarkan oleh Yesus. Karena Yesus itu juga memiliki Injil. Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Paulus ini kebakaran jenggot. Kok jenggot? Jenggot. Kebakaran jenggot dia, jidatnya berasap. Kenapa? Karena Injil yang diberitakan kemudian itu bukan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius. Entah Injil apa yang diajarkan oleh Paulus ini. Ya. Paulus tidak mengajarkan Injil Markus, Paulus tidak mengajarkan Injil Matius, dan juga tidak mengajarkan Injil Yesus. Sedangkan di dalam Yohanes 1, Filipus ini adalah murid yang dipanggil nyata oleh Yesus. Filipus, ikutlah kepadaku. Jadi Injil yang benar itu adalah Injil yang diajarkan oleh Filipus. Karena yang dipanggil nyata oleh Yesus dalam kehidupannya selama dia mengajar adalah Filipus. Pertanyaannya, mana Injil Filipus itu? Mana Injil Yesus yang Filipus ajarkan itu? Jadi Paulus ini cuma kebakaran jenggot. Karena ditahu banyak Injil berselebaran pada masa itu. Kemudian dia mendoktrin orang-orang, terkutuk orang yang mengikuti Injil selain daripada Injil yang ia punya. Nah, ini cara-cara ini yang kemudian yang dilakukan oleh Paulus untuk mendoktrin. Dan sangat disayangkan. Kenapa? Karena Injil yang dimaksud oleh Paulus itu adalah berita tentang penghapusan segala dosa, yang kemudian segala hukum Tuhan yang kemudian diaminkan dengan apa? Dengan pengajaran bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa manusia, untuk menghapuskan kemudian hukum Taurat. Ini yang diajarkan oleh Paulus dan itu diaminkan oleh orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen itu bukan pengikut Yesus. Orang Kristen itu adalah pentuhan manusia bernama Yesus. Beda dengan kemudian apa yang diajarkan oleh Yesus. Kalau Yesus mengajarkan agar Bani Israel itu kembali kepada hukum Tuhan. Kalau Paulus menghapuskan hukum Tuhannya dan menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri. Jadi kalau dikatakan Injil lain, ya Injil lain yang dimaksud Paulus itu ya Injilnya Filipus, Injilnya Yesus maksud saya. Karena kenapa? Filipus sang murid yang dipanggil ini jelas mengajarkan Injil Yesus, bukan mengajarkan Injil Paulus. Demikian. Wah, terima kasih. Uniripa ini gimana? Moderatornya tidur kayaknya. Oke. Jadi setelah ini siapa berarti Ustadz Sugi? Ke Pak Preming lagi ya? Pak Preming? Ya. Oke. Silakan Pak Preming, waktu sudah dimulai ya. Oke. Ya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan Pak Sugi sekaligus juga Injilnya si Juma yang saya perlu luruskan. Yaitu disebut mana ada Yesus mengajarkan tentang salib. Nah, itu makanya baca Pak Sugi. Nanti ini berkaitan dengan ajaran juga yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Nanti baca Pak Juma, nanti baca ya ayat-ayat ini, kalau nggak putar lagi nanti YouTube-nya biar kamu belajar. Contoh, ada 4 kali Yesus berulang-ulang mengajarkan dan memberitahukan, mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa akan tiba saatnya sudah dekat. Anak manusia diserahkan dan disalibkan. Baca Matius pasal 16 ayat 21. Baca Matius 17 ayat 22.
Baca Matius 20 ayat 17. Baca Matius 26 ayat 1. Itu 4 kali Yesus memberitahukan akan terjadinya penyaliban itu. Anak manusia akan diserahkan dan disalibkan. Ada kata-kata disalib di situ. Jadi itu ajaran Yesus, Pak. Itulah Injil itu. Nah, sekarang saya mau bantah apa yang dipahami oleh Juma. Tadi sebenarnya sudah dibaca itu di dalam Galatia pasal 1 yang dikatakan bahwa ada Injil yang diberitakan kepadamu. Loh, kejeda. Aduh, Bapak, waktu tetap berjalan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang mendustai kamu bahwa Yesus disebut tidak disalibkan? Itulah kalimatnya. Baca itu Galatia pasal 3 ayat 1 nanti ya Cuma. Dikatakanlah orang yang tidak mengakui Yesus disalibkan adalah disebut sama seperti orang-orang di Galatia. Hai Galatia, orang-orang Galatia yang bodoh. Sama itu kalau saya bilang begini. Hai Sugi dan Cuma yang bodoh. Siapa yang mempengaruhi engkau bahwa Yesus tidak disalibkan? Itu sudah dicatat Pak di Alkitab kami. Galatia udah jelas itu. Dan itu ajaran Paulus. Kalau ada yang mengajarkan Injil selain Injil yang kuajarkan, terkutuklah. Makanya Rasul Paulus sampai mengatakan klimaks kala itu terkutuk. Karena memang itu diajarkan, Pak. Itu diajarkan. Nah, itulah makanya supaya lebih pasti lagi nanti tolong baca itu, ulang lagi supaya kalian paham. Nah, yang berikutnya disebut masuk surga, kata Pak Sugi tadi. Saya mau jelaskan dulu, mudah-mudahan waktunya bisa. Kalau Bapak bilang memang benar Pak, 10 hukum Taurat yang sudah dilakukan oleh anak muda itu tidak bisa menjamin dia masuk surga karena Waktu habis. Oke. Waktu Nanti habis. saya jawab lagi berikutnya deh. Oke. Ini gimana Ustazi, Ustaz Sugi, Ustaz Juma? Waktunya, timernya mau ditambah atau tetap 3 menit? Untuk saya mungkin perlu ditambah 10 menit karena saya harus pakai data dan jawabannya harus detail. Gimana Ustaz Sugi, Ustaz Juma? Ustaz Sugi di mute. Ustaz Sugi mute. Oh iya, nggak perlu ditambah, tetap 3 menit mau cukup mau enggak. Kalau nurutin waktu kurang terus, saya pun kurang terus, Anda sendiri tahu tadi kan. Oh iya. Ya 3 menit aja. Siap. Ya. Sekarang gilirannya siapa berarti ya? Ini Gagalku atau Ustaz Bukan Sugi? saya, Oke. saya. Siap. Oke, Saya beri ya. waktunya dulu. Kalau yang mengajarkan Paulus memang benar. Ya memang Paulus ini meletakkan ajarannya itu pada penyalipan. Sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 15 sampai ayat 18 tadi Anda baca. Kalau Yesus tidak disalib, tidak mati dan tidak bangkit, sia-sialah ajaranku. Itu ajaran Paulus yang mengajarkan Yesus disalib untuk menjadi jalan ke surga. Itu juga Paulus. Jika kamu percaya Yesus bahwa dia Tuhan, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, kamu akan diselamatkan. Itu Paulus. Tapi apakah Yesus mengajarkan bahwa dengan cara dia disalib dia masuk surga? Enggak, Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Justru yang diajarkan Yesus, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Lukas 18 sampai 20 itu tadi. Ya, tetapi perintah Tuhan yang dia lakukan di masa mudanya itu belum cukup. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, mati orang tuamu. Belum cukup kata Yesus. Apa? Disalib, Yesus disalib supaya cukup. Enggak. Jual hartamu, kasihkan si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku. Bukan percaya Yesus disalib. Gitu loh. Ya. Kalau Yesus tidak disalib, maka tidak ada namanya penebusan dosa. Tapi fakta yang menunjukkan Yesus itu tidak disalib. Kenapa? Karena orang yang disalib itu harus mati. Tapi Yesus ternyata tidak mati. Kenapa saya katakan tidak mati? Karena dia tidak bangkit. Menurut Yesus di dalam Lukas 20 ayat 36 dan seterusnya, orang yang dibangkitkan dari kematian akan seperti roh. Begitu juga yang diajarkan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat-ayat terakhir itu. Yang ditaburkan adalah tubuh jasmania, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Sementara Yesus bangkit dengan tangan bolong. Di dalam Yohanes 20 ayat 28 ya.
Itu ketika Thomas ketemu Yesus, ya Allah ya Tuhanku itu. Ya, atau di ayat 27-nya bolehlah. Yesus bangkit di tangan bolong, berarti dia tidak bangkit dengan roh. Bukti lagi yang memperkuat di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 42. Ketika para murid ngumpul di ruang atas, tiba-tiba Yesus nongol, "Salam, semoga kamu sejahtera." Para murid takut dan ngeri menyangka Yesus itu hantu. Pak Yesus heran, "Kenapa kamu kaget? Kenapa kamu takut? Ini aku sendiri. Lihatlah, rabalah tangan dan kakiku, karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada padaku." Yesus datang lengkap dengan daging dan tulang, tetapi karena para murid masih tidak percaya bahwa Yesus itu masih hidup di depannya, ya, Yesus minta makan. "Adakah kau makanan?" Para murid memberi makanan ikan goreng. Ketika Yesus memberi makan ikan goreng itu menunjukkan dia roh atau dia lengkap daging dan tulangnya? Kalau Yesus bangkit dengan daging dan tulangnya, maka Yesus tidak dibangkitkan. Kalau disalib harus ada kematian. Kalau tidak mati, tidak bangkit. Waktu habis. Aduh, sebentar ya. Ini ke error sih. Aduh, nurutin kurang-kurang. Waktu habis sebentar ya laptop saya. Oke, Kenapa itu? sekarang timer Ustaz Sugi. Sekarang Ustaz Juma. Gagal. Bukan. Gagal. Oke, gagal. Oke. Jadi kata Ustadz Juma tadi, ya, tidak usah cari-cari Injil lain, kata beliau, ya toh. Dan dia mengatakan mana ada Injil Yesus. Nah, di sini saja artinya si Juma ini nggak paham Injil itu apa. Kalau memang kamu Juma mengatakan tidak usah cari-cari Injil, dan kamu mengatakan Injil ini semua salah atau tidak benar, tetapi dari tadi yang kau cari setiap bicara Injil, yang kau ambil dari Injil Bible kami. Oke? Nah, sekarang coba saya ikutin pola pikir kamu. Jangan cari-cari Injil karena kau merasa Injil kami ini tidak benar toh. Nah, sekarang coba nanti kamu tunjukkan kepada saya, ya, di KS Maryam ayat 30. Dia, Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil." Oke? Tolong nanti kalian kasih tunjuk dulu sama kami, di mana ini kitab Injil si Isa yang baru lahir sudah diberikan oleh Allah. Agar tidak menjadi kegelisahan kepada kalian ketika yang saya bacakan tadi, bahwa memang akan ada orang akan membawa-bawakan cerita Injil palsu. Makanya dikatakan di Galatia tadi, mereka itu orang-orang terkutuk. Ya toh? Nah, jadi tolong nanti kalau kamu tidak merasa Injil kami ini benar, lebih bagus Injil si Isa ini dulu kau kasih tunjuk sama kami. Gitu loh. Kamu tidak percaya Injil kami, tetapi setiap kau bicara Injil, kau ambil juga dari Injil kami. Injil Markus, Injil Yohanes. Kenapa enggak Injil si Isa ini kau tunjukkan sama kami? Supaya ada perbandingan kita. Karena sangat jelas, di Maryam ayat 30 ini, "Sesungguhnya aku hamba Allah, diberi kitab Injil." Nanti tolong dijawab itu Pak Sugi. Di mana kitab Injil si Isa ini? Ya, tolong dijawab. Di mana? Kalau memang tidak ada, berarti benar kata Galatia tadi. Akan ada orang membawa-bawakan dengan kata-kata Injil baru, Injil yang benar ini, tidak ada penyalipan, bla 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 bla. Makanya dikatakan di Galatia tadi, terkutuklah mereka. Memang iya, mereka akan terkutuk ini, orang-orang yang memberikan informasi palsu. Dan ingin mencoba membuat satu perbandingan, tetapi dia tidak boleh, tidak mampu menunjukkan kitab yang ingin dia bandingkan kitab Injil kami dengan kitab dia. Ini kan jadi aneh ini. Jadi nanti tolonglah dijawab dulu, ditunjukkan dulu sama kami, sama semua orang yang ada di sini. Bicara Injil Isa ini dulu kalian sekali-sekali. Di mana kitab Injil Isa? Kitab Injil ini loh. Sangat jelas sekali ini di Maryam 30. Ya kan? Isa diberikan oleh Allah kitab Injil. Nah, harusnya Terima tahu juga. kasih, waktu habis ya. Kita berikan waktu kepada Ustadz Zuma ya. 3 menit kami persilahkan dimulai dari sekarang. Silakan Ustadz Zuma.
Ya, jadi Injil itu datang kepada Nabi Isa. Yang punya beban untuk membuktikan Injil Nabi Isa itu adalah orang yang mengaku agamanya dari Bani Israel. Injil itu bukan untuk umat Islam, Injil itu untuk Nabi Isa. Nah, di dalam Al-Quranul Karim jelas sekali dikatakan Isa ketika datang kepada Bani Israel itu diolok-olok, ditolak dia. Yesus ketika datang kepada Bani Israel juga ditolak. Kalau oknumnya saja ditolak, bagaimana mungkin kemudian kitabnya diterima? Itu kan lucu gitu loh. Orangnya ditolak, kitabnya mau disimpan. Sedangkan Yesus itu datang kepada Bani Israel itu mau dibunuh. Bahkan menurut konsep Kristen yang datang belakangan dari ajaran Yesus itu, ya Yesus itu dibunuh. Lalu setelah dibunuh, bukunya, kitabnya gitu diagung-agungkan gitu ya, disimpan. Oh, orangnya sudah dibunuh, bukunya kita simpan, kita lestarikan. Tidak mungkin. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Hai ahli kitab, mengapa kau mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan hak dan batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya? Ini yang dimaksud, ini ajaran para nabi yang datang kepada Bani Israel itu disembunyikan, dicampur adukkan. Makanya kalau saya tanya, mana Injil yang dikatakan Injil Yesus di dalam Kisah Para Rasul 8? Mana Injil Yesus itu? Anda tidak akan bisa menunjukkan itu. Sementara yang dimaksud Injil Yesus itu adalah nas, bacaan. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya, bukan memberitakan Injil Paulus kepadanya. Pertanyaan saya sama. Mana Injil Yesus itu? Jangan kau bilang Injil Yesus itu Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius. Jangan. Injil Yesus adalah segala firman yang Tuhan berikan kepada Yesus, kemudian Yesus sampaikan kepada para murid. Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 14 nomor 24. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti Injil yang dimaksud oleh Yesus adalah kumpulan firman Tuhan yang tidak bercampur aduk dengan perkataan Yesus. Murni dia. Itu Injil yang diterima oleh Yesus. Sekumpulan firman Tuhan yang tidak bercampur aduk dengan perkataan Yesus, apalagi perkataan pengarang-pengarang yang tidak jelas yang kamu imani sebagai Injil itu. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada ahli Taurat, orang Farisi. Kenapa? Karena mereka menyembur-nyemburkan kebohongan, mencampur adukkan firman Tuhan dengan pengajaran palsu. Demikian. Oke. Ya, selanjutnya kepada Pak Preming. Saya mulai waktunya dari sekarang. Silakan Pak Preming. Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17, pelajari di situ hakikat Injil. Esensi Injil disebut di situ adalah dikatakan bahwa Allah oleh kekuatan Injil, ingat ya, Allah oleh kekuatan Injil. Jadi power of Evangelion itu sanggup menyelamatkan. Lihat, bukan saja hanya orang Yahudi, tetapi menyelamatkan orang Yunani. Dua bangsa ini adalah sebagai perwakilan untuk menjelaskan keseluruhan perwakilan dunia. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat apakah Injil yang harus dipegang itu, Pak Juma. Kalau Anda baca di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-26, inilah yang harus dipegang. Firman Tuhan berkata begini, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, lihat nih Pak ya, harus percaya kepada Yesus. Nilai Yesus, nilainya yang pertama dikatakan di sana, percaya akan aku, tidak akan mati. Lihat, ada sebuah janji dia tidak akan mati. Ya, dalam arti selama-lamanya. Percaya engkau akan hal itu? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya. Lalu Yesus berkata, maka engkau akan memiliki hidup yang kekal. Ini baru Injil. Nah, buktinya kalau kita masuk tadi pengkajian dari apa yang disebut oleh Pak Sugi tentang
standar hidup kekal itu tidak dijamin di 10 hukum Taurat, tetapi dijamin di mana? Di dalam membagi-bagikan harta. Membagi-bagikan harta itu sudah diklaim oleh Yesus. Di dalam Matius dikatakan bahwa harta itu adalah Yesus itu sendiri. Harta itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi harta yang dimaksud di situ bukan karena dia bisa memberi, tetapi ketika dia datang kepada Yesus. Makanya baca nanti di ayat terakhir, Pak, jual hartamu lalu ikut kepadaku. Jadi ikut Yesus dulu baru mampu menjual harta. Buktinya karena dia tidak mau mengikut Yesus, maka dia pun bersungut-sungut dan tidak mau menjual harta itu. Artinya standar hukum Taurat tidak menjamin mereka kekal. Itulah dasar Injil atau Evangelion tersebut. Udah habis belum? Lanjut. Anda nggak lihat layar? Layar saya lihat di atas, Pak. Masih 13 detik. Oh, 13 detik. Ya udah, lanjutlah yang lain 13 detik. Nggak ada lagi. Oke, terima kasih kepada Bapak Framing ya. Sekarang kita lanjut kepada Ustadz Sugi. Jadi berputar waktunya. Saya mulai dari sekarang. Ustadz Sugi, silakan berbicara. Iya, saya tertarik sekali dengan pernyataan Pak Framing bahwa melakukan hukum Taurat itu tidak membawa orang pada keselamatan. Ya, nah ini malah nggak ngerti apa yang diajarkan Yesus ternyata. Bukankah Yesus mengatakan jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, ya kan, ikuti aturan-aturan Tuhan. Ya hukum Taurat itu. Seperti Matius 7 ya 21 tadi itu. Kemudian ketika ada orang bertanya kepada Yesus juga disuruh melakukan hukum Taurat. Nah, jual harta diartikan Yesus itu harta. Masa harta Yesus dibagi-bagikan ke orang miskin sih? Tadi Anda potong tuh ayatnya. Jual hartamu, kasihkan si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Itu bukan Yesus harta di situ, tapi kekayaan orang kaya itu. Makanya berikutnya orang kaya bertanya kepada Yesus. Di situ di judulnya ada orang kaya bertanya kepada Yesus, guru yang baik, kok harta dilarikan ke Yesus sih, kok nggak nyambung, gitu loh. Nah orang itu tidak masuk surga itu bukan karena tidak mau ngikut Yesus, tetapi karena pelit. Makanya di ayat selanjutnya dikatakan lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi orang kaya ini tidak bisa masuk surga bukan karena tidak mengikut Yesus, tetapi karena apa? Pelit, tidak mau membagikan hartanya kepada si miskin. Makanya ayat selanjutnya mengatakan dia sangat mencintai hartanya. Kan begitu tuh ayat-ayat itu, Pak Pendeta. Ya, kemudian Injil ditanyakan. Tadi tanya yang palsu mana? Ingat, terkait dengan informasi, ketika dikatakan palsu tidak harus ada aslinya. Contoh, ada surat edaran. Ini diatasnamakan Jokowi. Setiap bulan warga Indonesia yang nganggur akan digaji 3 juta. Tapi tidak jelas siapa yang penyampai, siapa penulisnya. Nggak jelas. Ini tergolong informasi palsu. Nah begitu Bible. Bible ini nggak jelas penulisnya. Maka wajar kalau itu diklaim palsu. Sebagaimana hadis kalau tidak jelas itu juga palsu. Contoh, di dalam Matius 9 ayat 9, ketika Yesus ke rumah cukai, dia melihat seorang yang bernama Matius. Lalu berkata, hai Matius ikut aku. Maka dia mengikuti Yesus. Kalau memang itu tulisan Matius, bagaimana mungkin Matius menyebut dirinya dia, padahal dia sang penulis. Mengapa Matius meletakkan dirinya pada orang ketiga? Kemudian Injil Yohanes 21 ayat 24. Ya, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya bahwa kesaksiannya itu benar. Waktu habis, Ustadz Sugi, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak, waktu habis. Setelah Ustadz Sugi, Ustadz Juma ya. Ustadz Sugi. Bukan, benar. Pak Gagal, Pak Gagal. Oh iya, mohon maaf. Pak Gagal, ini namanya sesuai ya. Gagal, Bible berjalan. Oke Pak Gagal, kita mulai dari sekarang. 3 menit berjalan ya. Jadi pernyataan yang dilontarkan Ustadz Juma ini jadi sangat frontal, tetapi distorsi. Ya, dia tadi mengatakan
ketika saya coba meminta fakta di ayat Al-Quran dia sendiri, di Maryam ayat 30 tentang kitabnya Isa, dia langsung mengatakan apa? Oh, itu untuk Bani Israel. Oke, satu poin. Berarti ketika juga kita bicara tentang hukum Taurat, berarti itu bukan juga untuk umatnya baginda Nabi kamu kan? Jadi bagaimana yang kamu inginkan dengan diskusi seperti ini? Ayo, ketika kamu tidak mampu menunjukkan yang jelas-jelas di ayatmu, ya mengatakan bahwa kitab Injil diturunkan kepada Isa, alasanmu apa? Oh, itu diturunkan untuk Bani Israel, artinya bukan untuk kamu. Oke, kita kunci di situ. Berarti kamu juga sepakat bahwa hukum Taurat juga bukan buat kamu, tetapi itu buat umatnya Musa. Kita kunci yang dua ini. Artinya apa? Jadi apa yang kau tuntut dari Injil, dari hukum Taurat itu? Ngapain kamu sibuk tentang hukum Taurat, tentang sunatnya? Mengapa kamu sibuk tentang Injil, tentang disalib matinya? Ada apa ini? Inilah yang dikatakan tadi, sangat argumenmu frontal tapi distorsi. Tidak memiliki makna sama sekali. Artinya, ucapan kamu hantam sendiri. Oke? Nah, kemudian Pak Sugi mengatakan, dengan tegas mengatakan, oh Bibel tidak ada yang jelas. Sorry Pak, di dalam Bibel Pak tidak ada yang mengatakan bahwa Bibel itu tidak jelas. Tetapi mohon maaf, kalau menurut Al-Furqan ayat 4-5, saya ulangi. Menurut Al-Furqan ayat 4-5, jelas-jelas di sana ada pernyataan bahwa Al-Quran adalah dongeng. Ya Pak ya? Al-Furqan ayat 4-5. Ada pernyataan Pak. Nah sementara Bapak membuat suatu pernyataan hanya asumsi. Gitu loh. Hanya buruk sangka. Bapak mengatakan oh Bibel tidak jelas. Nah sementara di Al-Quran ada ayat yang mengatakan bahwa di Al-Furqan ayat 4-5 bahwa Al-Quran itu adalah dongeng yang dibacakan siang dan malam. Oke? Nah kemudian Pak, dari tadi pertanyaan saya Bapak belum bisa menjawab. Ketika saya tanya bicara tentang kiblat. Labbaik Allahumma labbaik, Bapak tidak bisa jawab. Yang kedua, masalah kitab si Isa tadi sudah sangat clear ya. Semua orang mendengar. Berarti ini adalah suatu ilmu yang besar dari si Juma bahwa Injil dan hukum Taurat tidak ada hubungannya dengan umatnya Nabi baginda Muhammad. Ini pernyataan si Juma loh. Ya udah clear lah kalau begitu, apalagi yang kita debatkan. Kamu sudah mengakui bahwa kitab Injil itu adalah untuk umatnya Bani Israel. Ternyata bukan untuk umatnya baginda Muhammad. Udah selesai lah ini. Apalagi? Waktu sudah habis ya. Terima kasih. Waktunya sudah habis. Silakan kepada Ustadz Juma. Saya persilakan kita mulai waktu dari sekarang. Ayo. 3 menit. Nabi Musa itu memang untuk Bani Israel. Yesus memang untuk Bani Israel. Yang mengajarkan mereka itu untuk non-Israel adalah pengajar-pengajar palsu. Siapa bilang Nabi Musa untuk orang Arab? Nah, Yesus untuk orang Arab, orang Batak. Siapa bilang? Jangan mimpi dong. Sekali-kali cuci muka lah pakai air ketuban kuda. Ya. Al-Quran mengatakan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wat tara wal injil, dan dia mengajarkan kepada Isa kitab. Kitab itu ketetapan, ketentuan, hukum-hukum. Hikmah itu pengajaran Taurat dan Injil. Itu yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel. Bukan kepada orang Roma, Yunani. Kemudian orang Roma menjajah kemana-mana. Sampai ke Belanda, sampai ke sini Indonesia. Bukan. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Sejak kapan sih itu jadi domba? Oi, sekali-kali minum air asin. Ya, supaya paham Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Lalu kemudian Anda mencoba melakukan penyesatan ala ajaran Anda yang diajarkan dengan cara-cara aneh gitu loh. Al-Furqan mengajarkan Al-Quran itu adalah kebohongan, dongeng, nenekmu kiper. Yang dongeng itu yang membahas tentang Yesus, tapi Yesus tidak pernah bertemu dengan kitab itu. Al-Quran sangat jelas, Tabarakalladzi nazzal furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira.
Maha suci Allah yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh umat manusia. Brr. Lalu kemudian orang kafir ini yang berkulup, yang makan babi ini mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kebohongan yang diada-adakan. Jadi engkau mengaminkan sesamamu orang kafir. Kami umat Islam itu tertawa dengan kayak gitu caramu. Mungkin kalau di gereja boleh, teman-teman, Al-Quran itu mengatakan dirinya kitab dongeng loh. Padahal yang mengatakan kitab dongeng itu adalah orang kafir. Brr. Jadi memang Al-Quran itu memang hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang punya akal. Di luar daripada orang berakal, pasti mereka mengkitabkan kitab akal-akalan. Kan gitu poinnya. Nah, sekarang ketika Anda berbicara terkait dengan firman Injil Yesus. Yesus itu diberitakan di dalam Kisah Para Rasul 8. Waktunya habis. Kan begitu. Iya. Oke, terima kasih Ustazi. Sekarang ke Pak Preming. Waktu 3 menit, kita mulai dari sekarang. Silakan Pak Preming. Lah, Pak Preming. Halo? Jangan buka aplikasi Pak Preming. Halo. Ya, silakan Pak Preming. Musa memang untuk Israel. Yesus dalam konteks pasal untuk domba-domba, iya domba-domba Israel. Tapi pasal 28 Yesus, dan di dalam Yohanes pasal 10 Yesus satu dengan Bapa. Maka sangat naif jika sang pencipta itu hanya untuk orang Israel. Sebab Bapa itu harus ke seluruh dunia manusia. Bahkan di dalam Matius pasal 28 ayat terakhir itu, untuk seluruh bangsa. Ya, dengar itu cuma untuk seluruh bangsa. Baca itu nanti Matius pasal 8 ayat terakhir. Bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Yesus sudah mati dan bangkit naik ke surga. Kita harus percaya. Bagaimana caranya sebagai seorang yang disebut pengikut Yesus? Itulah yang disebut di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan. 23 dikatakan bahwa oleh karena kasih karunia di dalam Yesus kamu diselamatkan. Terus kasih karunia itu seperti apa? Itulah di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan, jika kamu mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, percaya dalam hatimu, mengaku dalam mulutmu, maka kamu akan diselamatkan. Karena barang siapa yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Itu konsep-konsep prinsip yang disebut dengan mengikut Yesus. Yang percaya kepada Yesus. Nah, apakah kalian berpegang kepada hal itu? Ya terserah kalian. Kalau kalian tidak mengakui Yesus Tuhan, ya itu hak kalian. Tetapi konsep ini sudah termaktum di dalam prinsip iman kami, yaitu kredo iman orang Kristen. Aku percaya Allah Bapa pencipta langit dan bumi sampai Yesus mati bangkit naik ke surga dan akan datang pada hari di mana Dia akan datang ke dunia ini. Dan itulah akhir dari segala zaman dunia ini. Itu jelas Injil bagi kami. Itu jelas keselamatan bagi kami. Tetapi kalau kalian yang nggak percaya, terserah. Mau kalian bilang penyembah berhala kek, mau penyembah apapun, ya terserah. Itu hak kalian. Tapi poin dan bagian kami adalah sudah jelas. Roma pasal 3 ayat 23, Roma pasal 6 ayat 23, Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dan 10. Jika kamu percaya, dan klimaksnya itu Markus pasal yang ke-16 ayat 16. Barang siapa percaya dan dibaptis, maka mereka diselamatkan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, maka kamu akan diselamatkan. Tuh habis waktunya. Waktu habis. Oke ya, saya tambahi waktunya 4 menit ya, sebentar ya. Ini banyak yang request. Sebentar, saya tambah waktunya. Oke, 4 menit ya. Dimulai dari Ustadz Sugi sekarang. 4 menit Ustadz Sugi. Saya mulai dari sekarang 4 menit. Oke. Oke. Ya, lagi-lagi Pak Framing membawa Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. Sehingga
dari ayat ini beliau berasumsi Yesus itu mengajarkan kepada seluruh bangsa. Padahal tidak demikian maksudnya. Di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6 Yesus memanggil 12 murid. Ya, dan berpesan, janganlah kamu masuk ke kota orang asing atau masuk ke kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi penginjilan yang dimaksud di dalam Matius 28 ayat 16 sampai apa itu, konteksnya tetap kepada bangsa Israel yang hilang itu. Kenapa begitu? Karena pada masa Yesus bangsa Israel sudah nyebar kemana-mana. Sejak kapan? Sejak zaman diaspora. Ya, waktu Israel mengalami zaman pembuangan itu sudah nyebar kemana-mana. Sehingga penginjilan yang dimaksud tetap kepada bangsa Israel. Makanya Yesus mengatakan, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kan begitu? Nah, kemudian Anda tetap saja membawa ajaran Paulus. Seperti yang sudah saya katakan dari awal, jikalau kamu percaya Yesus itu Tuhan, mati dan bangkit, dari antara orang mati kamu akan diselamatkan. Yesus tidak mengajarkan itu. Karena yang diajarkan Yesus bukan percaya dia Tuhan, tapi percaya dia utusan Tuhan. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang diutus. Bukan Yesus Kristus Tuhan. Bukan seperti itu. Kemudian kepada Pak Gagal Mu'alaf ini ya, itu menanyakan, Injilnya mana? Injilnya mana? Ya, udah saya jawab. Ya, di dalam Al-Quran Ali Imran ayat 48, Injil itu belum tertulis. Karena di situ masih berupa hikmat. Hikmat itu masih dalam ucapan dan perkataan. Tidak ada orang yang Islam meyakini Injil itu sudah ditulis. Tidak ada. Ya masih berupa hikmat perkataan-perkataan Yesus, Nabi Isa itu. Nah, makanya tadi saya katakan, kamu menanyakan mana aslinya, terkait informasi tidak harus ada aslinya. Makanya kalau ada orang mengatakan itu Injil palsu, misalnya hadis palsu, mana aslinya? Nggak ada orang tanya begitu. Karena kita tahu informasi palsu itu konteksnya adalah tidak jelas. Siapa yang menulis, siapa yang menyampaikan, bagaimana sanadnya, ini dari siapa ke siapa ke siapa. Itulah kalau tidak jelas itu palsu. Makanya saya gambarkan tadi seperti ada surat edaran ya, yang di atas namakan Jokowi, tapi tidak jelas yang menyampaikan siapa, tidak ada tanda tangan Jokowi. Nah, begitu juga Bible. Sudah saya katakan tadi, misalnya Yohanes, katanya ditulis oleh Yohanes. Tetapi setelah saya teliti, ternyata bukan ditulis oleh Yohanes. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 21 ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya bahwa kesaksiannya itu benar. Bagaimana mungkin ini tulisan Yohanes? Kalau Yohanes menyebut dirinya menyebut dirinya dia. Bagaimana mungkin orang pertama meletakkan dirinya pada orang yang ketiga? Gimana Ustaz? Ustaz Sugi, mohon maaf. Saya tadi kepencet ini ya, jadi waktunya saya anggap habis saja ya. Kepencet saya tadi. Oke. Ya, Oke ya, sekarang ke Gagalku Mu'alaf. Gagalku Mu'alaf, silakan. Saya mulai waktunya 4 menit. Oke. Jadi lagi-lagi Ustadz Juma ini selalu bilang, siapa bilang Taurat buat Arab? Sepakat kita. Astaga. Itu yang pertama, ya kan? Yang kedua, semoga berkah Mbak De. ini Semoga berkah. Masya yang Allah. kedua, Mbak De, terima kasih banyak. Yang kedua, ketika aku bicarakan tentang Al-Furqan ayat 4 sampai 5, si Juma mengatakan, "Oh, itu kan buat kafir, itu kan perkataan kafir." Oke, mari kita baca Al-An'am ayat 25. Mengapa dia melakukan itu pernyataan mengatakan Al-Quran dong? Ya, kita baca. Al-An'am ayat 25. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu wahai Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya, sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Pertanyaan saya, bagaimana Al-Furqan ayat 4 sampai 5 itu
kamu katakan itu adalah pernyataan kafir. Tetapi di Al-An'am ayat 25, ternyata Allah lah yang mengunci. Ya, itu cuma PR kamu. Kemudian si Juma mengatakan begini, itu kan Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Dengan gagahnya seolah untuk membuat kita itu wow gitu. Apakah engkau lupa wahai Juma? KS Ibrahim ayat 4. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Bahasa kau bahasa apa? Bahasa Arab. Hah? Bahasa kau bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi jangan coba-coba bermain-main ayat dengan saya Juma. Oke? Kemudian dengan Pak Sugik dia mengatakan, Injil di Maryam ayat 30 itu belum tertulis. Aduh Pak Sugik, jangan begitu. Injil Maryam, saya bukan ngomong Injil Maryam. Bukan di Maryam, Pak, di Maryam. Pak Sugik mengatakan Injil Isa di Ali Imran ayat 48. Dibaca tuh. Oke, lanjut. Gagalku, silakan lanjut. Injil Isa dikatakan oleh Pak Sugi bahwa itu belum tertulis. Oke, padahal di surah Maryam ayat 30 jelas sudah menjadi kitab Injil. Jujurlah Pak, kita harus jujur gitu loh. Ya karena kejujuran itu mendapatkan kebenaran yang hakiki. Tetapi kalau kita tidak jujur dengan akal pikiran kita, akal sehat kita, maka iman itu akan tumbuh iman-iman palsu. Ya, jadi kalau kami cuma jelas, Yesus itu bukan hanya untuk Bani Israel. Makanya di situ ada di Markus 16 ayat 15. Beritakan Injil ke seluruh dunia. Tetapi karena kau coba ingin mengolok saya dengan mengatakan, itu Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Makanya juga saya kutip KS Ibrahim ayat 4. Kalau kau ingin membuat persandingannya di situ. Jelas di sini Ibrahim ayat 4, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Pertanyaannya sama. Emang bahasa kau bahasa Arab? Bahasa Indonesia kita, bro. Ya. Jadi hati-hati bermain ayat sama saya. Akan saya lawan terus dengan ayat juga. Begitu kira-kira. Masih ada waktu. Ya. Masih ada waktu. Udah. Sedikit aja biar bisa diingat. Oke, masih ada waktu ya, tapi nggak apa-apa kalau udah selesai. Sekarang Ustadz Juma 4 menit dimulai dari sekarang. Ajar guruku. Jadi gini loh Bang, ya. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani kaum. Jadi Yesus itu diutus dengan menggunakan bahasa kaumnya. Apa kaumnya Yesus? Bahasa Aramaik. Jadi Injil itu harus menggunakan bahasa Aramaik. Kalau bukan bahasa Aramaik itu Injil kajili-jili. Jadi ini jelas ini. Ya, kami tidak mengutus seorang rasul. Nah, coba Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada kaum yang berbahasa apa? Bahasa Arab. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Lalu kenapa kemudian kami Indonesia yang bukan bahasa Arab menggunakan juga Al-Quran? Yes, karena pengutusan tentang pewahyuan itu menggunakan bahasa di mana Nabi itu diutus. Sejak kapan ada Nabi diutus di tengah-tengah orang Yunani? Di Romawi nggak ada. Kok ada kitab original tesnya bahasa Yunani? Kan itu pedis. Sedangkan Rasul Muhammad SAW itu seruannya, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Berarti Al-Quran itu ditujukan kepada seluruh umat manusia. Quran As-Suara ayat 52, tujuan diutusnya Rasulullah untuk membimbing seluruh umat manusia. Yesus untuk siapa? Bani Israel saja. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Sejak kapan Anda menjadi domba? Sejak kapan Anda itu ada domba yang hilang dari Bani Israel? Sejak kapan? Matius 28 nomor 19 ini jelas. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan dikatakan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Tidak ada kata menjadi di situ. Bangsa yang dimaksud di sini adalah bangsa Israel, di mana kedua belas suku bangsa itu sudah bertebaran ke seluruh penjuru bumi. Mereka lah yang harus dijadikan sebagai pengikut Yesus.
bukan kalian. Kuncinya adalah domba. Aku diutus kepada domba, berarti aku diutus kepada keturunan Yakob. Emang situ Surah keturunan Al-An'am, Yakob? jangan lupa lagi di surah Al-An'am dikomentari sama surah Al-Furqan tuh. Gagal paham dia, komentari lagi. Al-An'am ayat 25 teruskan ke ayat 26-nya. Wahum yanhauna anhu wa yan'auda anhu wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran. Mereka sendiri menjauhkan diri dari Al-Quran. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri. Sedang mereka tidak menyadari. You sendiri siapa yang ngajarin Anda nggak mau belajar Quran? Kira-kira siapa? Ya you sendiri. You najis menurut Anda untuk belajar Quran. Anda yang tidak mau. Anda yang menjauhkan diri dari Al-Quran. Bukan Al-Quran yang menjauh dari Anda. Bukan Allah yang kemudian menginginkan Anda jauh dari Al-Quran. Al-Quran itu diutus untuk seluruh umat manusia. Tapi Anda tidak pernah merasa menjadi manusia, sehingga Anda itu tidak mau datang kepada Al-Quranul Karim. Sedangkan kitab terjemahan aja Anda tidak paham bagaimana Al-Quran. Sementara Al-Quran itu diperuntukkan untuk orang-orang yang berakal sehat. Nah, apalagi yang Anda kurang, apalagi yang kurang di situ. Ketika dikatakan di dalam surah yang tadi yang saya katakan kepada saudara, itu bukan untuk orang kafir, orang kafir yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dongeng. Sementara Al-Quran sendiri mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Itu jelas itu. Al-Quran itu hanya untuk yang bertakwa. Terima kasih Ustaz. Demikian. Ya, Masya Allah, waktu sudah habis. Kita lanjut ke Bapak Preming. Bapak Preming masih terjaga? Halo? Masih. Masih, oke. Kita mulai waktunya dari sekarang, 4 menit. Oke, jadi kayaknya saya harus fokus dulu mengenai domba-domba yang tersesat ini. Literasi Pak Sugi sama Juma ini tidak memahami secara letter-let ayat demi ayat. Lihat, ke-12 murid diutus oleh Yesus. Ya, lihat. Jadi kata diutus ini sebenarnya adalah wewenang, hak prerogatif. Made in Jesus. Rasul itu miliknya Yesus kepada murid-muridnya. Dan itu kepada 12 murid. Nggak ada rasul lain diutus, hanya muridnya. Pertanyaannya, kalau ada rasul lain lalu tidak diutus Yesus, kira-kira rasul nggak itu? Dipertanyakan kerasulannya. Silahkan mikir cuma. Nah, ketika disuruh mereka diutus oleh Yesus, memang pada poin ayat ini mereka jangan menyimpang dulu ke kiri dan ke kanan. Biarlah mereka berangkat kemana? Jangan ke bangsa-bangsa lain atau masuk ke kota Samaria, gitu? Melainkan kemana? Ke umat Israel, domba-domba yang terhilang. Iya, tetapi kalau kamu lihat di dalam Matius pasal 10 ini ayat 17, disuruh lagi pergi. Lihat ya, kalau tadi yang pertama diutus ke domba-domba, tetapi yang kedua disuruh lagi pergi kemana? Kalau Bapak lihat di situ sampai ayat yang ke-10, supaya mereka pergi ke kota-kota, ke desa-desa, bahkan sampai implisitnya dibilang, kalau ada orang yang punya rumah menerima kamu, masuklah ke situ. Jika semua itu sudah diberitakan, kebaskanlah debu kakimu. Artinya, intinya, mau kemanapun diberitakan, ini memang begitu. Hanya dimulai dari bangsa Israel, domba-domba yang terhilang. Jadi harus kalian paham konsep ini. Bagaimana juga disuruh murid-muridnya ini ke kota-kota lain. Dan itulah klimaksnya tadi di dalam Matius pasal 28 tadi. Ada banyak. Salah satunya Rasul Paulus berkata,
kalau murid-murid Yesus yang 12 itu, yang 11 jadinya karena yang satu sudah mati, itu rata-rata untuk orang Yahudi, tetapi dia untuk non-Yahudi. Kenapa? Karena memang itulah visi Yesus. Yesus itu satu dengan Bapa. Sebagai Bapa yang mengutus dia, memang harus memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Itulah yang disebut dengan rahmatin alamin original. Itu pada Yesus, rahmat kepada bangsa-bangsa. Nggak ada rahmat yang kalian lihat itu disebut di agama kalian, konkretnya seperti apa rahmat itu, pelaksanaannya seperti apa, delegasinya bagaimana, nggak jelas rahmat itu seperti apa pelaksanaannya. Tapi kami jelas, diutus, diberikan delegasi, diberikan tugas, bahkan sampai detail langkah-langkahnya pun dikasih tahu. Kalau yang pertama, nggak usah bawa emas, berjalan karena kalian nanti akan dapat rahmat dan berkat pertolongan mujizat. Setelah berikutnya Yesus sudah naik ke surga, disuruh jangan bawa bekal, karena nanti di sana Tuhan Yesus akan memberkati mereka. Itulah kaitannya, makanya disebut bahwa kalau kamu bekerja maka nanti akan banyak saudaramu, kamu akan mendapatkan harta ini, kamu akan mendapatkan berkat-berkat ini. Itu janjinya. Waktu habis, Pak. Sudah habis waktu ya. Ya. Oke. Ustaz Sugi, sudah siap? Siap, Oke. siap. Waktu dimulai dari Baik. sekarang, 4 menit. Yuk. Oke, saya mengomentari kegagal pahaman si gagal ini ya. Sehingga ketika di dalam surah Maryam dikatakan kitab, lalu itu yang terbayang dia adalah sebuah buku gedebuk gitu. Nggak ada pemahaman seperti itu di dalam Islam. Sebagai bukti dalam surah Al-Baqarah ayat 2, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalam kitab ini tidak ada keraguan padanya. Apakah waktu diwahyukan Al-Quran berupa kitab? Oh tidak. Makanya dilihat, apa sih maksudnya itu kitab? Kitab itu aturan, ketetapan Tuhan. Gitu loh, jangan lalu dipahami bahwa kitab ya kitab. Wah, ini ngaco itu namanya. Ya. Tidak ada orang Islam memahami ketika dia ngomong kitab lalu berupa kitab. Oh tidak, gitu loh. Salah satu contoh itu tadi, dalikal kitabul la raiba fihi. Di dalam kitab itu tidak ada keraguan padanya, padahal kitabnya belum ada. Artinya apa? Ketetapan. Begitu ya. Surah Al-An'am dan surah Al-Furqan, Anda nggak lihat konteksnya, jelas-jelas di situ Allah menceritakan pendapat orang kafir tentang Quran. Orang-orang kafir menganggap Quran itu adalah dongeng. Sama seperti Anda. Begitu loh. Kemudian untuk Pak framing ya mengenai Yesus, ya Anda tadi mengatakan bagaimana bangsa lain nggak dapat ini dong. Ingat apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 21 ayat 43. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Kerajaan Allah akan diambil dari Israel, diberikan kepada bangsa lain. Bangsa yang mana yang berhak mendapatkan kerajaan Allah ini? Bukan setiap bangsa, tentu bangsa yang ada hubungannya dengan Abraham. Karena diserahkannya kerajaan Allah kepada Abraham pertama kali diawali dengan ditandai dengan adanya sunat. Tidak mungkin kerajaan Allah ini diberikan kepada orang yang tidak sunat. Tuhan jijik dengan orang yang tidak sunat. Bahkan masuk ke jamaat Tuhan, ke bait Allah dilarang, sebagaimana yang dikutip Ustadz Jumpa tadi. Ayat apa itu tadi, Akhi? Di Yeskil itu, saya lupa. 44 nomor 9. Yeskil 44 ayat 9, mau jemaat Tuhan aja nggak boleh. Apalagi mendapat kerajaan Allah, jelas tidak mungkin. Jadi kerajaan Allah itu akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Ingat apa yang dikatakan Yesus mengenai kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seperti biji sawi, walaupun dia itu bijinya paling kecil di antara tumbuh-tumbuhan, tetapi bila dia sudah tumbuh, dia akan menjadi tumbuhan sayuran yang paling tinggi. Bahkan burung-burung akan membuat sarang di situ. Nah, bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum kerajaan Allah datang berupa Islam ke bangsa Arab? Bangsa Arab adalah bangsa yang barbar, walaupun Arab ini dilintasi perdagangan Eropa dan ke Asia, tetapi bangsa Arab tidak pernah terpandang. Tapi setelah kerajaan Allah ada di Arab, lihat bagaimana Arab menguasai dunia. Terang benderang, cemerlang Arab.
Walaupun pada saat itu sudah ada Kristen, Kristen tidak mampu mengubah keadaan bangsa Arab. Ya Kristen, orang-orang Arab tetap aja nyembah berhala. Tapi begitu Islam datang, Arab cemerlang, berhala dihancurkan. Taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bukti kerajaan Allah itu sudah dipindah dari Israel, diberikan kepada bangsa Israel. Memang bangsa Israel adalah bangsa yang dimuliakan. Kapan? Pada zamannya Musa. Sampai kapan? Zaman Hosea. Makanya setelah Anda baca dari kitab Hosea sampai kitab Maleakhi, di situ pengutukan terus kepada bangsa Israel. Salah satu contoh Anda lihat di dalam Hosea 4 ayat 1 sampai ayat 4. Ustadz Sugi, waktu sudah habis ya. Memang tidak akan ada puasnya dari 3 menit ke 4 menit. Akan tetapi perdiskusian. Allah Akbar. Subhanallah. Sultan TikTok. Oke. Oke, terima kasih banyak barakallahu fikum. Tadi saya mau lari ke Yohanes sebenarnya, aduh. Udah habis. Oke, ini waktu sudah habis ya. Kita lanjut ke gagalku mu'alaf. Gagalku mu'alaf gimana? Halo? Masih nyimak? Iya. Iya. Waktu kita mulai waktunya ya, 4 menit dari sekarang tetot. Oke. Ya, silakan. Jadi lagi-lagi Juma ini mengulangi lagi kesalahan yang fatal gitu loh. Ketika dikatakan beritakanlah Injil ke seluruh dunia, dia masih ngotot mengatakan, oh itu hanya untuk Israel. Lah, maksud kamu dunia ini Israel? Itu ya. Dan kemudian Juma ingin mengatakan begini di tentang Al-An'am 25 atau Al-Furqan 45. Juma ingin mengatakan, kenapa kamu tidak belajar bahasa Arab? Kan begitu kira-kira. Artinya bisa kita simpulkan, Juma ingin mengatakan, kenapa kamu kafir? Kan begitu nih. Nah, sekarang kita cek dulu. Kenapa saya ini kafir? Ya kan? Katakanlah saya ini kafir dulu. Kenapa? Apa sebab akibat? Oke? Kalau coba kita baca di Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 7. Begini bunyinya. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Ayat 7-nya. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup. Pertanyaannya, bolehkah kita membuat satu pertanyaan atau menyimpulkan dalam tanda petik? Ini Allah maunya apa? Dia tidak suka orang kafir, tetapi dia mengunci orang menjadi kafir. Oke? Itu buat kamu Juma. Bayangkan. Kalaupun kamu ingin coba mengatakan kenapa saya tidak belajar bahasa Arab atau kenapa saya kafir. Tetapi ternyata ada yang mengunci. Siapa yang mengunci? Maha kuasa dari yang kau imani. Sangat jelas itu. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah ini? Seandainya saya ingin menjadi mu'alaf, ternyata hati saya sudah dikunci. Kalau saya bisa buka, bisa dikategorikan. Apakah mungkin saya bisa membuka kunci dari Maha Kuasa itu? Oke? Nah, kemudian kepada Pak Sugi, dia bilang begini, bahwa kitab Injil tadi belum tertulis. Bagaimana mungkin kita katakan, seolah-olah kita ini balik di bawah anak PAUD gitu loh. Sudah kitab Injil, terus kita masih berani mengatakan itu tidak tertulis. Waduh, saya rasa ini trik yang sangat gampang terbongkar gitu loh. Karena kita semua mungkin ya orang berpendidikan lah kan gitu. SDM kita nggak rendah-rendah amat lah. Ya, nah kemudian ketika Pak Sugi mengatakan tidak ada keraguan di Al-Quran, artinya sempurna. Ya toh? Tetapi bagaimana di ayat mana tadi ya? Sebentar. Biar kita mainkan semua. Nah ini dia. Iya Pak. Di Ali Imran ayat 7. Ya. Saya bacakan. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu wahai Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain mutasabihat. Bapak sendiri pasti tahu dan Bapak akan jawab jujur. Arti mutasabihat itu adalah ayat-ayat yang tidak jelas. Yang masih harus ditafsirkan.
Bagaimana Bapak ingin mengatakan bahwa ada kesempurnaan di sana atau tidak ada keraguan? Sementara jelas di Ali Imran ayat 7 ini mengatakan ada ayat mukamat, ada ayat muttasabihat. Coba kita renungkan sejenak. Kalau kita jujur kepada akal sehat kita, jangan tipu-tipu diri sendiri. Kalau ingin mendapatkan kebenaran, biar kita mendapat jalan lurus. Habis waktunya. Terima kasih Pak Gagal ya. Oke. Sekarang giliran Ustadz Juma. Ustadz, halo, assalamualaikum. Masih terjaga? Waalaikumsalam Mati warahmatullahi dong, wabarakatuh. tetap semangat dong Masih. ya. Kamu dia ketiduran kayak diri Pak. Empu ini akhi, empu. Gas. Jadi begini, saudara siapa nih nama ini? Kita mulai dulu Hali. Ustadz ya. Ustadz ya, waktunya kita saya Hali, mulai. Bang Hali. Oke, Gini silakan. Bang Hali. Orang kafir yang dimaksud oleh Al-Quran itu, oleh Allah itu adalah kalian. Bukan kalian. Artinya orang-orang yang sebelum kalian yang sudah kafir itu loh. Mereka udah kafir memang sebelum datang Al-Quran. Datang Nabi Musa, mereka beriman kepada Nabi Musa. Begitu datang Nabi Isa, mereka tolak. Mereka menyembah Tuhannya Nabi Musa, tapi mereka kemudian tidak ingin mengimani Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Nah, kemudian kalian udah diajarkan di dalam kitab kalian, Yesus itu utusan Tuhan. Kalian nggak mau terima. Di dalam kitab kalian, di dalam kitab kalian, iya, Tuhan itu cuma satu. Kalian menganggap tiga. Itulah kalian. Maka Al-Quran mengatakan, wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumaz fasiqin. Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum fasik. Ini yang dimaksud. Sudah dikasih mujizat, Yesus membangkitkan orang mati, masih juga ditolak. Belum puas juga, Yesus diberikan kekuatan untuk kemudian membuat orang buta melihat, masih juga ditolak. Padahal itu mujizat yang diberikan oleh Allah melalui Yesus untuk supaya Bani Israel menerima Nabi Isa itu sebagai utusan Tuhan. Tapi ditolak, masih juga dianggap sebagai anak haram. Dan itu orang-orang yang menolak Yesus yang Anda jadikan sebagai panutan hari ini. Itulah orang kafir yang dimaksud oleh Al-Quranul Karim. Begitu. Nah sekarang kalau Anda ditanya, apakah engkau beriman kepada Al-Quran? Tidak. Apakah engkau beriman kepada Allah? Tidak. Apakah engkau beriman kepada Rasulullah SAW? Tidak. Siapa yang memaksa Anda untuk tidak beriman? Tidak ada. Anda sendiri yang mau. Nah itulah yang dimaksud dalam Al-Quran. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka itu telah beriman, kemudian mereka kufur, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. Kamu sendiri udah dikasih akal kok, tapi nggak difungsikan itu akal. Udah dikasih otak tapi tidak dipakai itu otak. Dikasih hati tapi tidak dipakai itu hati. Inilah yang dimaksud oleh Al-Quran. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Dalam hati mereka ada penyakit. Kitabnya sudah bahasa Indonesia tapi tidak mengerti. Kitabnya umat Islam bahasa Arab tapi sok tahu. Itu namanya penyakit. Penyakit hati. Istrinya sudah jelas-jelas lari telanjang dari rumah, istrinya orang pakai jilbab, dia ribut tentang istrinya orang. Ini penyakit. Fi qulubihim marad. Di dalam hatimu itu ada penyakit. Ya, kebenaran itu datang dari Allah. Siapa yang mau beriman silakan beriman, siapa yang mau kafir silakan kafir. Sekarang siapa yang memaksa Anda untuk tidak beriman kepada Allah? Ada kami umat Islam memaksa Anda untuk jangan beriman kepada Allah? Tidak, Anda sendiri. Anda sendiri yang mau. Makanya disampaikan Al-Quran ataupun tidak disampaikan Al-Quran, Bang Hale itu tetap saja adalah halilintar yang berputar-putar, tidak tahu makna mana utusan, mana sang pengutus. Demikian sementara, silakan. Surah Muhammad Masih ada 20 detik Ustaz. 17. Di mana tadi suratnya? Kenapa? Itu surah Mutasabihat ya dikatakan tidak jelas. Lanjut.
Ya, justru ayat itu meneguhkan kebenaran Allah. Tunjukkan kepada saya ketika ayat dari mutasyabihat itu ada manusia yang mampu mengetahui terjemahannya, maka hari ini juga saya akan cukur kumis saya dan alis saya tapi sebelah kiri aja. Lalu kemudian saya viralkan foto saya tanpa masker. Tunjukkan, ada nggak manusia yang bisa mengatakan? Hanya Allah yang tahu. Dan itu bisa dibuktikan oleh dunia. 1400 tahun silam sampai hari ini belum ada orang yang tahu apa makna daripada ayat itu. Demikian sementara. Silakan. Nanti nanti gugur. Oke, terima kasih Ustazi ya. Oke. Pak Fleming masih ada? Pak Fleming. Halo Pak Fleming, masih terjaga Pak Fleming? Iya, iya. Oke, saya mulai waktunya ya Pak Fleming ya. 4 menit. Sebelum ke Pak Fleming, saya sapa dulu dengan Ustadz kita nih. Ustadz Wafi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, pengen nyanyi mak malah ditarik. Ya, nggak apa-apa Ustadz. Lanjut, Gus. Di atas juga sama menyimak ya. Oke, saya mulai waktu dari sekarang Pak Fleming, 4 menit waktu berjalan. Ya, jadi inti dari seluruh Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, intinya itu sudah terdapat di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Dan itu tujuannya adalah memberitahukan bahwa ada hidup kekal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Hidup kekal diberikan jaminan. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 yang berkata bahwa Aku akan datang nanti menyediakan tempat kepada kamu barang siapa yang percaya kepadaku. Dan jika kamu tetap ada bersama dengan aku, maka kamu dimanapun aku berada, kamu pun akan berada di sana. Jadi kepastian kami adalah keberadaan Yesus, mau dianggap mau dia di neraka, mau di mana, itu tidak persoalan bagi kami. Tetapi hakikat iman kami adalah jika Yesus sudah memberikan keteladanan dia mati bangkit naik ke surga, itu bagi kami adalah sebuah Injil yang harus kami ikuti. Dan ini semua sama diajarkan oleh baik Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, seluruh bahkan sampai ke Wahyu, intinya di situ. Klimaksnya bahwa dia yang duduk di tahta di tempat kemuliaan itu yaitu Yesus. Jadi bagi kami inilah Injil yang sangat pokok untuk kami imani dan tidak boleh lagi beralih dari sana. Nah sekarang mari Juma, Pak Sugi, silakan lebih dalami lagi prinsip ini karena ini kesempatan dan peluang besar buat kalian. Jika kalian mau mengaku sebagai pengikut Yesus, maka yang pertama harus mengaku di dalam Roma pasal 3 pasal 10 ayat 9 itu, mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu diselamatkan. Dibaptis, maka nanti kamu akan menjadi pemberita-pemberita Injil sampai ke seluruh dunia, khususnya Indonesia, karena masih mayoritas. Maka kami akan ajak kalian untuk memenangkan Indonesia ini supaya diselamatkan, bukan untuk jadi Kristen, tetapi hidup kekal itu menjadi milik mereka. Ini jangan dibangkit-bangkitkan seolah-olah jadi kristenisasi, dianggap negatif. Tidak. Kalaupun dampaknya adalah nanti akan menjadi sebuah jumlah yang banyak, tujuannya adalah hidup kekal agar menjadi milik mereka dengan pasti. Bukan dengan mudah-mudahan, bukan dengan harapan, tetapi seperti halnya Yesus sudah ada duduk di tempat tahta di mana dia berada, maka hal yang sama juga dia akan nanti datang seperti dia naik untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Itu yang saya mau sampaikan dalam momen ini. Terlepaslah barangkali kita suka salah menafsirkan, suka salah mengartikan dari kitab-kitab kami, tapi saya sudah sampaikan setidaknya garis dan benang merah antara ajaran Yesus dan Paulus bahwa adalah satu kesamaan tentang penyaliban, dan Yesus sudah mengajarkan sampai 4 kali kepada murid-muridnya sebelum dia disalib. Pemberitahuan pertama, pemberitahuan kedua, pemberitahuan ketiga, sampai pemberitahuan keempat bahwa dia akan diserahkan dan ditangkap dan mati sampai mati di kayu salib adalah
inti daripada ajaran Yesus selama dia di dunia. Namun, kalaupun tadi dibilang Pak Sugi akan ditarik ya dari kamu kerajaan surga. Sekarang pertanyaannya, pemahaman kerajaan surga itu mana? Waktu habis. Sudah Pemahaman berbunyi, kerajaan Pak. surga itu harus kepada Yesus, bukan kepada kiblat yang lain. Demikian. Habis Pak, waktu Pak habis ya. Waktunya habis. Ustaz Sugi, waktu 4 menit dimulai Oke. dari sekarang. Iya, ini impro sedikit. Kalau saya jadi Kristen, saya akan jadi pendeta terhebat. Karena belum ada pendeta yang hafalan Bibelnya melebihi saya. Ya, jadi pendeta terhebat. Impro saja. Nah, saudaraku sekalian. Iya Bapak, saya tunggu Pak Sugi jadi pendeta. Udah, bentar. Jadi untuk memahami makna suatu kata, harus dilihat pada saat kata itu diucapkan. Contoh, saya bilang babi, belum tentu saya ngomong babi binatang atau orang seperti babi dan sebagainya, dilihat pada saat kata itu diucapkan. Nah, ketika Yesus menjanjikan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya aku menyediakan tempat bagimu, ini ngomong sama siapa? Apa ngomong sama orang Kristen? Tidak, itu ngomong sama murid-muridnya. Gitu loh. Dilihat, itu bukan untuk orang di luar Bani Israel. Itu khusus ngomong kepada murid-muridnya. Saya lihat orang Kristen ini seperti pedagang siomay yang lagi keliling di depan sebuah kantor. Di kantor itu ada seorang bos ngomong begini, siapa yang kerja sungguh-sungguh bulan depan akan aku naikkan gajinya. Tukang siomay dengar, wah kalau begitu besok saya minta gaji. Padahal bos itu tidak ngomong sama tukang siomay. Gitu loh. Sama seperti orang Kristen nih. Yesus nggak ngomong sama orang Kristen. Lah kok orang Kristen ini pede banget. Padahal Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 15 ayat 26, tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Ajaran Yesus hanya untuk anak-anak orang Israel, bukan untuk anjing itu tadi. Anak-anak adalah bangsa Israel, anjing orang di luar Israel. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 16:6 ayat 7, ya, ketika mereka melintasi tanah Pergia dan Galatia, Roh Kudus mencegah mereka menyebarkan Injil ke Asia. Di ayat selanjutnya Roh Kudus juga mencegah mereka. Jadi Yesus tidak pernah punya inisiatif untuk mengajarkan Injil keluar bangsa Israel. Karena Yesus itu melakukan segala sesuatu atas perintah Bapaknya, tidak atas inisiatif dia sendiri. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 5 ayat 30-31. Ya, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Penghakimanku adil bukan datang dariku, tapi datang dari yang mengutus aku. Jadi apapun yang dilakukan oleh Yesus atas perintah Bapaknya. Emang Bapaknya pernah menyuruh Yesus mengatakan untuk menyebarkan Injil keluar Israel? Tidak ada. Makanya di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 5 ayat 6, Yesus memanggil 12 murid ya dan berpesan, janganlah kamu masuk ke kota orang asing atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Karena bangsa Israel pada saat itu udah nyebar kemana-mana, maka penginjilan yang benar adalah kepada orang Israel yang ada di seluruh dunia, yang sudah keluar dari Israel itu. Karena ada domba yang hilang dari umat Israel. Kemudian Matius 21 ayat 43 tadi itu juga dipertanyakan. Jelas sekali Yesus ngomong kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain. Tidak mungkin Yesus juga, karena Yesus bangsa Israel, tetapi akan diberikan kepada bangsa lain. Berarti tidak termasuk untuk Yesus, karena Yesus hanya untuk bangsa Israel saja. Dan ingat apa yang dijanjikan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 12. Sebenarnya banyak hal yang harus aku sampaikan kepadamu, tetapi saat ini kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila penolong itu datang, roh kebenaran itu datang, ia akan mengajak manusia ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih. Begitu. Habis waktunya Ustaz Sugi. Terima kasih. Oke, lanjut ke Bapak Gagal. Bapak Gagal masih menyimak, Pak? Habis ini bagian saya kasihkan Ustadz Babi biar ikut ngomong. Lanjut. Oke. Gimana teman Kristen? Masya Allah. Ini Sultan Semoga TikTok berkah. hadir lagi. Berkah Masya Allah. selalu Sultan TikTok. Semoga berkah.
Oke. Pak Gagal sudah siap, Pak Gagal? Siap. Oke. Bukanlah, Terima ya kasih. Pak Gagal ya betul. Sudah, waktunya sudah dimulai ya. Silakan Pak Gagal. Oke. Jadi saya mau tertawa. Oke. Jadi saya sebenarnya ingin tertawa, artinya bukan merendahkan Juma ya. Ketika alasan dia mengatakan kafir itu sudah ada sebelum kamu, Hale. Entahlah apakah niatan si Juma ini ingin menyangkal ayat dia sendiri, seolah ingin mengatakan bahwa ternyata ayat ini semua hanya berlaku pada zaman Nabi. Walau alam lah, ya biarlah itu introspeksi buat si Juma. Ya. Kemudian si Juma ini mengatakan begini, bicara lagi kembali ke Taurat, ya, bahwa orang-orang yang dimaksud tidak percaya kepada Tuhan itu di hukum Taurat itulah orang-orang fasik, kata dia. Ya kan? Nah, coba kita buka dulu di Al-Maidah ayat 47. Biar kita tahu siapa sih orang-orang fasik ini. Kan begitu kira-kira. Al-Maidah 47. Dan hendaklah pengikut Injil. Saya ulang lagi. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Ya. Jadi orang-orang yang memutuskan suatu perkara tidak didasarkan oleh Injil ini fasik nih, fasik, ya kan? Nah, itu masalah fasiknya. Nah, kemudian si Juma mengatakan begini. Dengan gagahnya dia mengatakan, kasih tunjuk di dunia ini siapa yang bisa mengartikan, menjelaskan tentang mutasabihat. Wow. Apakah si Juma ini lupa? Ya. Kalau kita buka KS Hud ayat 1. Ya. Atau kita KS Hud ayat 1. Di sana jelas dikatakan bahwa ayat-ayat itu jelas terperinci. Bagaimana mungkin lagi kamu ingin mengatakan bahwa tidak ada yang mampu menjelaskan mutasabihat itu? Ini kan bisa saja ingin kau artikan suatu kontradiksi yang tidak kau akui tetapi nyata di dalam akal. Gitu loh. Ya kan? Nah, kemudian cuma ingin mengatakan begini. Kamu kan diberi akal, haleluya. Kenapa kamu tidak beriman kepada Al-Quran atau kepada Allah? Ya kan? Seolah-olah cuma ingin mengatakan kamu diberi free will, kebebasan. Berarti si Juma ini lupa. Ya, di Yunus ayat 99 ayat 100. Ya, bahwa hanya Tuhan yang mengkehendaki. Ya. Kemudian mungkin si Juma lupa. Di Hud ayat 119 sampai 119. Jika Tuhan mengkehendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu semua. Ya, banyak lagi cuma. Jadi kamu ini sepertinya ingin menyangkal semua ayat-ayat yang tertulis di ayatmu. Atau mungkin kamu belum baca isi-isi ayatnya. Ya, begitulah kira-kira. Tolong disambung sama Pak apa dulu? Pak Framing, sambung dulu. Aku ada urusan sebentar-bentar. Oke. Masih ada 51 detik, 49, 48. Pak Framing mau mengambil alih waktu yang sudah tersisa, 43 detik. Udahlah barangkali kita juga closing statement aja barangkali karena udah malam ini. Oke, siap-siap. Di bawah masih ada Kristen yang mau berdiskusi. Kalau Bapak Framing dan Pak siapa ini? Pak Gagal mau rolling dengan yang lain, masih Ya, ada. boleh. Jadi saya pamit dulu ya, Ustadz Sugi. Terima kasih banyak. Ya, Pak Framing, mudah-mudahan dapat hidayah. Bang Pak Juma, Framing. terima kasih. Tuhan berkati. Iya bang. Terima kasih Nandar atas Ya. kesempatannya. Oke, saya pamit dulu ya. Terima kasih Bang Gagal Kumualap. Mohon maaf kalau saya nggak bisa lanjut. Terima kasih Pak sudah diskusi tanpa hujat. Mantap. Nah, Siap, ini enak ya, siap, teman-teman. Diskusi pakai waktu. Utamakan tanpa ada ilmu, hujatan. bukan hujatan, bukan kebencian. Iya, Utamakan siap, ilmu. Masya Siap, Allah. Pak. Terima kasih Pak Framing. Mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah ya. Amin. Amin, Oke. amin. Ya, terima kasih. Oke, Pak Framing. Nah, di sini ada satu slot untuk teman Kristen ya. Siapa tahu ada yang mau loh. Kok Halilintar keluar semua? kenapa hilang? Iya, keluar semua. Oke ya, nggak apa-apa. Oh, Gak berani dia tinggal sendiri. oke. Allahu Akbar. Oke, teman-teman Kristen yang berminat untuk melanjutkan diskusi dengan para asatid di sini, silahkan kirim saja permintaan ya.
Untuk yang Muslim mungkin hanya nyimak ya. Di sini ada Dedi. Gimana? Ada Dedi, Ustaz Sugi mau? Dedi yang ini. Tapi beliau. Halo Ustaz Sugi, suaranya tidak jelas. Iya, Loh, yang satu bentar, kok saya turun ganti juga HP itu. dulu. Iya. Saya ganti HP dulu. Ini juga mau habis baterainya, saya ganti dulu ya. Ini gantian di Siap. tas. Oke. Oke, Bagi- saya pamit, nanti naik lagi. Siap. Oke, teman-teman Kristen yang mau menggantikan siapa tadi? Framing dan akalku gagal mualaf. Silakan kirim permintaan ya. Di sini ada para asatid, ada Ustadz Wafi, ada Ustadz Sugi, ada Ustadz Juma. Oke, jangan khawatir, jangan malu ya. Yang penting jangan menghujat ya. Yang penting jangan menghujat, diskusi secara ilmiah, secara akademis. Gus, Nggih? saya sedikit ya mau meluruskan barusan ayat yang dibawa itu. Boleh. Ini teman-teman Oke. ya. Tertulis di dalam tafsir Ibnu Katsir. Al-Maidah 47. Siapakah orang fasik? Kata mereka, orang yang tidak menghukumi dengan hukum Injil katanya. Ini dicomot-comot ya. Wal yahkum, dan hukumilah ahlul Injil. Wahai orang ahlul Injil, bima anzalallahu fih, dengan apa yang sudah Allah turunkan di dalam kitab Injil tersebut. Wa man lam yahkum bima anzalallah, kalau tidak pakai hukum Allah yang ada di Injil, maka faulaika humul fasikun, maka mereka termasuk orang-orang fasik. Maksudnya ini ya, liyahkum ahla millatihi bihi fi zamanihi, maksudnya menghukumi dengan kitab Injil di zamannya, maksudnya zaman Nabi Isa. Karena nanti tetap ada ini, wal yahkum bil jazmi, alam lamul amr, lamnya namanya lam bermakna perintah ya. Tujuannya apa? Liyu'minu, agar mereka beriman, bijami'i ma fihi, dengan apa yang ada di dalam kitab Injil, waliyakumu ma umiru bih, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka, wa mimma fihil bisyarah bi bi'tsati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agar mereka mengikuti kabar baik setelahnya dengan terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jedar, selamat datang di kebenaran. Lanjut. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Ini Oten gimana nih Oten nih? Di sini saya sebutkan ya, yang kirim permintaan kita ada 2 slot, yaitu untuk Kristen. Di sini ada Pak Mail, ini kayaknya Muslim. Ion nggak tahu ini Muslim apa Kristen. Ada Syamsul MJ, ya mungkin Muslim juga. Muhammad Rizky Muslim, Ryan Muslim, Dedi Kristen, Anton Gledek Muslim. Ada user yang nggak ada namanya ini. Silakan teman-teman Kristen ya yang mau berdiskusi dengan Ustadz Wafi, Ustadz Juma, Ustadz Sugi. Mana nih? Ada Pes Minang, Arisa Putra, Ahmad. Wah, ini Muslim semua. Saya rasa yang Kristen ya. Ini slotnya untuk Kristen 2 orang. MJ itu Muslim apa Kristen? Di sini ada namanya Samsul MZ ya. Tapi di sini kok Muslim ya. Direktur Cahaya Al-Quran, dosen tafsir. Wah, ini kayaknya Muslim. Kita prioritaskan yang Kristen. Ada Mama Queen Office. Ini Kristen apa Muslim nih? Coba typing di bawah ya. Ustadz. Ini ada si Dedi. Gimana, dinaikin atau tidak? Kristen ya? Kalau berilmu naikin, kalau berilmu Kristen naikin. Kalau nggak berilmu nggak usah, kita nggak butuh orang-orang nggak berilmu untuk apa? Oke, yang pinter naikin. Ya, kalau Dedi ini nggak mau ditanya, dia maunya bertanya aja. Oke. Nah, kalau tanya ya silahkan aja. Tapi jangan melarang kita untuk komparasi gitu. Iya, siap. Mm-mm. Oke, silakan teman-teman Kristen ya yang mau gabung ya. Mbak, email yang semalam ada nggak di bawah? Wah, Penasaran ya nih. penasaran nih. Bentar saya mau Ya, ke belakang dulu ah.
Mama Mau Queen buang air dulu. Ini ada Mama Queen official ini, coba kita angkat dulu, Kristen apa Muslim. Wah, Takut. Takut. Pak Ade takut, mau di dalam aja. Takut. Pak, wah Kristen ini kok nggak ada yang berani nih, saya nih. Jangan Pak. Jangan Pak. Jadi Siapa ini namanya yang rewel sekali? nah, Kristen nggak ada yang berani nih. Ion Muslim apa Kristen? Barusan di Zoom ada diskusi Bang, Ustaz Sugi, Gus, saya sama Ustaz Alwan, lawan Herdi dan Tom. Langsung bubar mereka, hancur. Bahas Gimana, Dek? Bahas Gimana kritik ceritanya? teks. Gimana ceritanya? Bahas kritik teks Bang, kan saya kan nanya. Penerjemahan di Pentateuch ya menjadi Yunani dulu, kira-kira rabi-rabi itu menggunakan manuskrip apa gitu pertanyaannya. Herdi jawab, aduh itu pertanyaan simple bro, saya kira pertanyaan kayak apa gitu. Ternyata sama Herdi dijawab menggunakan manuskrip Mesoratik. Loh, Mesoratik kan baru muncul abad 7 bro, masa ada terjemahannya dulu lalu original teksnya belakangan gitu. Mulai bingung dia sudah. Kemudian saya contohkan Septuaginta bertentangan dengan Mesoratik. Saya minta data primernya. Ini kok bisa beda ini maknanya ini. Aduh, langsung bubar mereka. Aduh, saya fokuskan itu. Pokoknya mana datanya. Sadis ya, sadis berarti ya. Ustaz Alwan juga sadis barusan. sadis banget ini. Pas Ustadz Alwan ini. Nggak ada auto naik ya? Di sini tadi ada siapa ini? Jadi tapi menyambungkan ya. Jadi kita ini punya 2 slot untuk Kristen, hadirin. Untuk Kristen 2 slot. Jadi kan ini kalau TikTok hanya 6 slot doang. 2 slot lagi buat Kristen. Masa dari 1.300 nggak ada Kristen, pasti ada ini. Takut apa gimana? Tenang ya, kita diskusi santun, akademis, tidak ada hujatan. Atau kalau mau takut dikeroyok bisa milih dah Tatsugi atau Bang Zuma atau hostnya. Nah, kalau host nggak ini, kalau host cuma timer aja. Wah, Samsul Ryan mana nih? Hostnya ngomong dong. Saya udah capek ngomong lebih 2 jam tadi itu. Iya. Hostnya kalau ngomong ini langsung ke original tag ini. Bahaya ini, langsung bubar nanti. Hari ini ada baru nih. Hari Muslim apa Kristen nih hari ya? Tapi namanya kok Hari, kayaknya Muslim. Oten kok nggak ada yang berani ya tampil kayak saya gitu tanpa buka kitab gitu loh. Ada nggak yang berani kayak saya gitu dong? Tunjukkan dirimu dong, Oten. Nggak ada yang berani nih. Kata Bang Moto masih ada di laut Ustadz Suki, namanya Paus. Aduh. Kayak sore tadi, saya tiba-tiba ditarik di tempatnya Kaisar itu kan. Naik saya, open cam, kalau nantang saya bilang kan, langsung kesurupan semua. Saya di sini kan tamu, saya bilang kan dihormati dong, diem kan. Kalau saya orang Islam, saya bilang ditantang bahas Quran tanpa buka Al-Quran, open cam siap, seneng saya bilang. Ini kamu kitabmu, ya kan, Bibelmu sendiri, harusnya Anda lebih paham gitu loh. Langsung kesurupan, sampah turunin ya. Jadi orang yang paham Bibel dibilang sampah, kacau di otot-otot ini. Banyak hafal Bibel dibilang sampah. Jadi yang asal asumsi itu yang baik gitu di Kristen. Aduh.
Lalat, Bang, lalat, lalat. Lalat. Itu budaya lalat itu gitu. Iya. Belum apa-apa udah pada kesurupan itu, padahal saya halus ngomong, nggak ada maki-maki ya kan. Cuma saya tantang aja, ayo debat. Karena kamu kalau sudah nantang debat, artinya Anda harus level dengan saya. Saya gitu kan. Tidak mungkin saya kelas berat lawan kelas terbang, ada-ada aja. Masa ban hitam lawan ban putih ada. Kalau nantang ya harus ada syarat gitu loh. Seimbang enggak? Betul. Betul. Belum ada nih yang mau naik nih. Adanya muslim Belum, semua. Mungkin harus dipanasin dulu, Ustadz. Ya kalau formasinya seperti ini ya berat lah. Iya. Teman-teman Kristen naik aja ya. Nanti Ustadz Juma, Ustadz Sugi, dan Ustadz Wapi. Saya cuma ngasih moderator aja, Wak. Ya udah naik aja teman-teman, nanti saya pura-pura gagap aja. Gak masalah kok. Anda naik aja lah. Aduh, kan memang kalau apa namanya ya, kita kan sering di framing itu comot-comot ayat kata mereka. Buktinya dari tadi saya dengerin di bawah mereka comot-comot ayat Al-Quran loh. Iya, saya enak udah. Saya enak. Biasalah, makhluk terjemahan. Lucu ya kan? Kita aja yang punya kitab, malu kita memahami sebuah data kalau hanya kemudian kita itu mengandalkan terjemahan kan gitu. Ini mereka gagah berani. Lihat di Al-Furqan, An-Namal dan seterusnya. Apa-apaan ini? Orang Emang lu pikir itu tuduhan orang kafir dijadikan dasar Al-Quran dongeng, kan lucu gitu loh. Parah memang. Saya aja tertawa sampai teman-teman jidat tadi saya itu. Parah. Lanjut di sini lagi rewel itu anaknya Bang Fauzi. Iya, kayak tadi dia nyomot ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa hum la yu'minun, kan seperti itu. Bahwa Allah telah mengunci mati hati mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka. Ini apa maksud Allah ini? Kita kan gak jadi mu'allaf jadinya. Makanya kan ada yang namanya gagal mu'allaf tadi. Yang satunya isinya framing. Karena memang cuma dicomot ayatnya. Itu ayatnya kan saling berkaitan itu. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu kalimat man pertama kali di dalam Al-Quran itu langsung menyebutkan tentang orang munafik itu. Ada dari manusia yang di depan Nabi mereka mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka tidak beriman. Ayat di bawahnya lagi, wa idza khalau ila syayatinihim qalu, kan gitu. Dan ketika mereka kembali kepada para pendeta mereka, para setan-setan mereka, mereka itu mengatakan innama nahnu mustahzi'un. Kita hanya mengolok-ngolok Muhammad. Maksudnya mau nipu Muhammad di depan ngaku beriman. Itu man pertama kali adalah bermakna orang munafik. Nanti man yang terakhir disebutkan dalam Al-Quran itu berkaitan. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Orang yang timbangan amalnya itu enteng, amal baiknya itu tidak ada, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Begitu teman-teman. Enggak. Teman-teman, saya nggak tidur ya. Ini nunggu orang Kristen ini. Ada Phil ini. Phil ini Muslim apa Kristen? Tolong typing ya. Dan silakan kirim permintaan yang dari Kristen. Ini yang Muslim lainnya, sahabat-sahabatku mohon maaf. Kita ada 2 slot untuk Kristen dulu ya. Maaf, Bonita. Bonita naik, silakan Bonita kalau mau naik. Bonita email nggak ada. Ya Setia katanya suruh naik itu. Silakan. Naik saya Setia. Silakan ya, bebas. Ini kalau takut dikeroyok tinggal pilih
Siapa yang mau kamu hadepin? Di sini korban TikTok. Coba nanti saya jambak kalau nggak mau. Satu. Nggak ada yang bisa dipilih, pahit semua katanya itu. Udah aku bilang aku pura-pura gagap, nanti naik aja. Iya. Udah deh, saya pura-pura gak hafal Bible deh. Udah, gimana? Setuju? Ini ada Phil, ini Kristen apa? Phil, tolong typing Phil. Ini Kristen apa Muslim? Kalau Muslim memang sudah banyak ada. Cuma kita kasih slot dulu untuk orang Kristen. Coba Phil, ini Muslim apa Kristen nih Phil? Di Nawapi tadi ayat yang tentang orang-orang kafir itu yang surah Al-Baqarah ayat selanjutnya itu ayat keberapa itu, Dinda? Saya lihat dulu, Bang. Antara 8, 9, 10 itu, Bang. Wa minan nasi man yaqulu, itu intinya, Bang, nanti letaknya. Jadi itu nyambung terus ke belakang itu. Orang munafik itu, Bang. Tapi munafik yang kafir. Wa min. Wa minan nasi mayakulu amanna billahi itu. 8, Bang. Al-Baqarah 8 ya? itu. Itu man yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran. Itu terkait orang munafik. Di depan Nabi mereka mengatakan beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Memang niatnya ngece Nabi ini, makanya Allah tutup hati mereka. Karena sudah berkali-kali. Wa idza khalau ila syayatinihim, di bawahnya nanti ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan innama nahnu mustahziun. Kami hanya bercanda di depan Muhammad, gak beneran gitu, Bang. Itu kaitannya dengan man terakhir nanti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, di dalam surah apa itu? Al-Qari'ah kalau gak salah itu. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Makanya neraka hawiyah itu neraka yang paling panas, di mana Allah menciptakan api pertama kali di neraka hawiyah. Seperti itu. Ada sumur namanya Hab-Hab di sana, itu khusus orang-orang munafik itu. Masya Allah. Allah luar biasa. Phil pasal Iya. seperti masa Queen Kristen apa Muslim nih? Susah kali. Kalau untuk referensi teman-teman di YouTube itu, saya biasanya kalau memahami tafsir itu Gus Koyum Lasem. Gus Koyum Lasem itu langsung keluar di YouTube. Itu beliau itu menjelaskan sampai seperti itu. Man tertulis berapa ratus kali dalam Al-Quran. Man yang pertama bermakna begini, itu sampai seperti itu beliau. Kata Bashar, An-Nas dengan insan itu perbedaannya apa dan berapa kali disebutkan gitu. Masya Allah kajiannya di YouTube itu. Masya Allah. Apa Pak D-nya Gus Bahak beliau. Adik Gus Baha. Pak D, ya Pak D-nya. Pak D-nya. Ini serius, ini tidak ada onten yang mau naik sini. Ini ada cuma bersambung apa namanya itu? Menyambungkan nih. Ada Mas Email ini Said siapa sih Queen. teman-teman? Loh. Wah, Ustadz Wafi nggak tahu ya. Kemarin saya sampai subuh itu Siapa ada tuh? email. Ustadz Juma itu yang tahu. Ustadz, silakan Ustadz. Ini Siapa, Bang? dirinya Akhi Sugi. Justus tadi ya, anak tirinya. Justus. Justus. Uniripa masih ada nggak? Uniripa ini ketiduran kayaknya Uniripa tadi tiba-tiba membisukan diri. Tapi di sini ada Uniripa. Nah, waktu ini nggak ada yang. Lanjutlah mungkin Bang Zuma sama Ustaz Sugi, kesimpulan dari perdiskusian barusan gitu, Bang.
Kalau tadi sayanya itu kesimpulan semua orang ini bukan pengikut Yesus, itu aja. Mereka anti ajaran Yesus. Itu kesimpulan saya. Di sini juga udah jam 2, akhi dan adik-adik saya. Siap, Ustadz mau istirahat. Oh, itu Nirifa mau naik itu katanya. Ini Pak ya, siap. Iya tadi ketiduran kayaknya dari Pak. Ketiduran tadi Uni. Tiduran Iya, ya. aku tuh kan kerja capek, jadi sambil rebahan gitu. Ini udah beberapa kali sih, tapi aku rasa netizen maklum lah. Cuman ya itu tadi, minta maaf sama yang di Komal ya, kadang tuh aku nggak maksimal kayak moderator atau jadi narasumber sekalipun, itu sih. Siap. Edis Ya marah Allah. gara-gara kayak gitu dulu, Uni. Edis marah gara-gara kayak gitu. Uni ketiduran. Iya. Sebenarnya juga gini, sering ketiduran. ada Bang Yonatan Andar juga. Terus gimana para pendeta kita gimana pada akhirnya? Apakah Yang Alhamdulillah, satu Allah. pamit, yang satu kabur. oh ya Bang Juma besok Pak Benayah ngajak ini Hatuha boleh di roomnya siapa besok nanti dikabarin itu judulnya itu Jam berapa Pak deh? Benayah ini nanti Bang Juma tuh ditanyain hari Selasa besok kan? Selasa besok ya? Terus besok Besok Selasa ya. Jadi dia tuh Bang Zuma tanyain aja semua gitu. Abang tuh cuma nanyain dia aja gitu. Dia belum dua arah karena dia belum mempelajari Al-Quran gitu. Jam berapa katanya? Kayak ini jam-jam 7 juga bisa Bang maghrib. Malam. Malam aja. Baiklah. Ini sudah hari Selasa Uni. Iya, Ustaz Wafi aku pernah juga ketiduran ya. Aku sering ketiduran. kemarin nggak jadi tuh ya diskusinya ya. Iya, di cancel dulu sama Asbioka karena temennya belum ada. Jadi Asbioka aku ajak tentang validasi kitab suci. Asbioka dia pakai bawa temennya dan aku udah sama si terangkanlah Asbioka udah ngomong. Jadi kita tuh pakai sistem jadwal aja. Kalau misalkannya emang kayak aku misalkannya tiba-tiba masuk ke room terus ada diskusi juga nggak masalah, tapi maksud aku biar ada jadwal itu kayak kan ada netizen juga bisa berbagi misalnya nonton di mana, oh ya jam sekian ada di mana gitu kan, netizen kan bisa diberitahukan dulu gitu. Itu sih maksud abdi teh gitu. Di Pak framing ini Pak terangkan kan? Waduh, nggak tahu itu. Iya. Namanya Tadinya nantang-nantang ya kan, seru kali kan. Iya, Framing ini pengen hatuah sama Bang Zuma. lama-lama kok jadi melempem kayak gitu. Tadi kerupuk disiram air. Nathan mengatakan gini, ya Nathan bilang gini, mudah-mudahan dapat hidayah. Apa yang dia kata? Amin, kata dia. Ya, alhamdulillah lah kalau emang kita kan nggak tahu ya Bang, orang kan hidayah kan milik Allah. Ya Allah betul Alam betul Islam. betul. Nah, Tapi aku cuma satu aja. Gimana caranya biar bisa kayak gitu Bang Zuma tuh kayak Itu aktivitas. ada Mas Moto di bawah itu Gus, bisa ditarik Gus. Iya. Iya, ini ada Nggak hitam. Di sini nggak ada. Ini Nggak ada hitam nih, ada orang ini permintaan nih. foto. Ada yang ditarik Bang Yonatan tapi kesangkut jaringan internetnya nggak bagus nih. Iya, banyak yang menyambungkan ini. Oten juga ada sebenarnya ini. Ada Mas Queen, ada Dedi. Cuma nggak connect gitu. Ada Kristen juga Iya. Ustadz di sini. Cuma Iya. nggak kenaik gitu. Kenapa di sini menyambungkan ya? Pak Jaya Setia Sinyalnya naikin mereka dong atau tuh, apa? Oten juga tuh Pak Jaya Setia tuh. Nih kita Iya, nggak aturkan ada. jadwal aja Bang Zuma kan nanti kan ada ini udah jam berapa Bang Zuma di situ ya Allah. Bang gimana caranya itu kok bisa hidup kayak gitu? gimana deh? Aku kerja, diskusi, begadang, maksudnya tidur telat. Aku udah nyobain juga tapi teper aku. Aku kan punya kunci ruangan. Inilah Bang, apa kasihlah jamunya sama kita yang ada di sini. Enggak ada. Perbanyak istighfar aja. Kunci ruangan. Masya Allah Jaya jam segini Setia, loh. mana Jaya Setia? Ya naikin Pak Jaya tuh naikin. Ya, kirim permintaan Taikin, soalnya di taikin. sini. Aku udah cari nggak ada namanya, Mas, nggak bisa dijambak. Jadi kirim aja Ini permintaan. siapa ini yang hitam ini nih, Yuk, Gus?
banyak ini, ada Dedi, ada Jenny, ada Jadi Mas putus aja Syifrin. dulu. Nek baru Nggak jambak bisa, yang Bu. lain. Nggak bisa diputus. Tapi kalau misalnya mau diterima yang lain juga bisa. Oh gitu. Ini Nggak Pak ada. Jaya ini lumayan ini nih. Agak ini juga nih. Boleh Pak nggak Jaya, silakan dimakan aja. sama Bang Zuma ini? Silakan, Di Pak ini Jaya. sama Pak D ini. Ya silakan dikirim. Gimana lagi ya? Kemarin sampai Ustaz, nanti itu aku kabarin lagi. Maria Pak Asbioka nanti. Siap, Uni, siap. Bang Zuma pernah kan sama Asbioka kan? Penghujat juga itu. Iya. Fotonya anu ya, cowok sama cewek kudungan itu ya. Ah, iya. Saya juga Yes. pernah sama dia itu, babak belur dia. Penghujat itu. punya penghujat. Iya, ingat di grup itu. Si Mikana ini yang saya pengen aturkan ini. Nggak berani dia. Emang ada Apalagi- ilmu dia, Dek? Nggak ada ilmu. Nggak dia. ada ilmunya. Cuman Mikana ini dia itu karena dia yang pertama. Jadi gini, pertama kali itu dia gitu yang nge-counter saya itu dia, baru muncul yang lain. Makanya dia termasuk yang banyak ininya karena dia yang pertama kali gitu, baru nyusul yang lain gitu. Nggak dinaikin saya di sana. Sama. Ustaz. Dinaikin nanti diturunin. Iya, sama aku juga nggak Saya dinaikin. kan nyamar kemarin. Saya masih ingat nyamar. Jadi dia bilang kan gini statement dia, satu-satunya Allah itu ya Yesus kan. Nah ini kan paham oneness kayak gini nih. Saya bilang gini, bukan Tritunggal lo gitu kan. Diturunin saya sama dia. Terus dia DM saya kan, dia bilang kalau kamu berani tentang saya kan dibilang dia sama Berondong si Carol yang Katolik itu. Saya kirim ini ke dia, kalau berani diskusi sama aku, saya bilang gitu. Dia bilang saya tuh penyampai penginjil aja, bukan pendebat kata dia kan. Tapi munafiknya luar biasa bang. Aku bisa pastikan orang ini emang. Ya tapi kalau benar maka benar ada Roh Kudus kan. Mereka harus jahat emang. Munafik banget itu. Jahatnya gimana? WAFM juga pecah katanya sekarang. Sofiatul beberapa orang gak Bu suka lah Esther sama itu? dia katanya. Bang Ustadz Naja itu si Esther itu kan dari Sofiatul kan, di WAFM kan. Iya, Bu Hani juga, Bu Hani yang dulu minta maaf ke saya. Itu kan baik, setelah Bu Hani kan diskusi baik itu. dia. Kalau Esther ini sama kayak Sofiatul, dia yang hujat dia. Pantes sering di TikTok Sofiatul itu sudah diusir dari WFM berarti. Orang dia bukan pendebat sih, Sofiatul ini nggak bisa, dia tuh hujat dia tuh. Dia penghujat, Dia bukan pendebat. emosinya Ini cepat naik. ada dia. akun di bawah ini lucu namanya nih. Siapa Pak Ustaz? Ini ya, nama akunnya tak dapat janda. Gak gaul kali Anda. Gak gaul bang. Coba sekali-sekali keluar rumah pakai lipstick gitu. Biasanya Bang Dewa itu. Bang Zuma ke sebelah aja. Jeki Sembiring itu nih, saya kira apa ya? Wow lah gitu, Berilmu. pernah diskusi sama saya sama Mas Moto. Double kosong ya juga mending itu, Edis Dek. lah. Enggak. Gimana, Bang? Tuh. Double kosong Mana ada ada ilmu itu. Kristen yang pintar. Iya, Ada mending apa-apanya. Edis loh daripada dia. Double kosong itu. Masih mending Makanya Petro sekarang dia Montero. nggak mau lagi debat sama aku. Iya, ketahuan nanti anunya Bang ya. Nggak ada ilmu. Cuman dia tuh cocoknya jadi pendeta. Nggak bisa Bukannya debat. kita Bang Pendeta di sini. Iya, khotbah aja bisanya. Screenshot ini dulu, Sama ini seperti adalah kumpulan Mikana. Pak Pendeta ini. Jualan obat gitu. Coba lihat itu penjual obat di pasar itu. Paling sakti dia kan, orang-orang jual-jual obat itu kan sakti kali itu kan. Iya, membengkokkan yang lurus. Kayak gitu-gitu ya kan. Hanya modal mic dengan suara kayak burung terbang. Kan gitu. Pas giliran diuji ya nggak ada apa-apanya. Tapi kalau cerita sendiri monolog, wow, dunia ini mau dilipat-lipatnya gitu, keren kali. Coba berhadapan dengan kita yang paham Bible, langsung tengkurap. Syam Yosef. Shalom Syam Yosef. Kayaknya
Akhir Juma ini harus sering-sering tandem sama saya nih kayaknya. Assalamualaikum. Amin, amin. Waalaikumsalam. Saya kira Kristen ini. Kristen apa Muslim? Mikana semua akun saya itu diblokir. Muslim Bang. Salam kenal saja Bang Yot. Salam kenal Ya, pada salam semuanya. kenal, Bang. Siap. Ya, salam kenal kembali Bang. Ya, jaga kesehatan Bang ya. Betul, aduh, Tetap jadi berada Jaga pada istri barisan baik-baik, depan Bang. mendukung kami untuk berdialog. Iya. sebetulnya Bang Juma, Ya, sebetulnya kakek saya itu kejengan kalau di daerah mah ya, kiai lah. seumuran Pengurus saya DKM. gitu maksudnya. Ya. Bukan. Bukan. Oh, kirain. Jadi pengurus DKM sebetulnya. Cuman saya aja cucunya yang salah jalan. Kok Balik, bisa salah jalan maksudnya? Balik Bang. Salahnya gimana? Salah jalannya saya ngambil kuliah jurusan hukum. Jadi larinya ke pengacara jatuhnya, tidak ke ustadz. Sama Gitu. kayak Kinandar itu pengacara itu. Itu salah jalan itu. Pengacara kok larinya ke debat. Iya. Aduh. Pengacara larinya aturan pengacara itu yang dihafalkan kan apa ayat-ayat KUHP, Ya, KUHP, ya, Ini yang betul. dihafalin Bible. Anohi kata Gus Yonatan. Kalau lihat bibirnya Gus Yonatan Nandar bilang Anohi fehwa bibir. Buka lagi camnya Gus Yonat lalu bilang kayak gitu sambil dibawakan lagunya itu. Shema Tapi saya tadi Israel. yang sidang nih baru sidang itu- saya tadi. Oh iya. Tuh, Tuh dia tuh. Luar biasa kalau Saya newbie, apa Bang. ini? Newbie Oh. di komunitas TikTok ini newbie, pendatang baru. Oh newbie. Ah, ah. Wah nggak tahu dong kalau ada pargoy berarti. Oh, iya. Jadi baru-baru ini gitu, tahu-tahu ada komunitas live seperti Apa ini. itu Gus Yunat? Itu baju pengacara ya? Ini Toganya, baju pengacara ini memang sejarahnya jadi baju pendeta Uni. Jadi mirip baju pendeta. Oh, iya ya mirip baju pendeta Iya kalau ya. sejarahnya pengacara. Mau ngelek. Ada rambut-rambut Tadi putihnya kan? tadi itu Toga. 3 jam lebih loh. Sejarahnya ini memang sejarahnya itu dari pendeta ini bajunya. Coba aja lihat baju pendeta mirip baju pengacara sama. Pendeta artinya dari kata pandita kan Gus. Pandita itu kan guru kan yang mengajarkan kan? Enggak maksudnya 3 pemuka jam agama setengah Kristen. tadi itu. debat tadi. Iya. Enggak, arti terasa pendeta juga ya. sendiri kan pandita kan? Iya, Nggak terasa ya debat 3 jam setengah tadi itu. iya dah. Tandem gitu sekarang enak loh. Aku aja suka loh tandem Pak D. Maksudnya aku lebih senang tuh kayak misalnya sama Pak D sama Bang Zuma. Jadi sama Ustaz Wafi gitu. Maksudnya lebih senang tandem. Kalau sendiri tuh Jangan bukan. tandem Kalau sama sendiri tuh saya nggak bisa apa-apa, jangan tandem sama saya. oh aku juga Kak Yesus juga bilang begitu. Aku tidak bisa apa-apa. Semua kehendak Bapa. Dari dirinya sendiri dia nggak bisa apa-apa. Enak tandem gitu sama Ustaz Alwan kah, sama Ustaz Alif kah gitu loh. Karena jadi pembahasan tuh jadi enak. Kalau sendiri-sendiri tuh kayak alah sebentar aja udah selesai gitu. Tandem nanti Ustaz Wafi tandem sama Bang Zuma misalnya. Nanti Bang Zuma tandem lagi sama Koresta siapa Kak Gus Yonat nih tandem lah. Aku Tadi nggak terbiasa nggak ada rencana padahal ya, terjadi begitu aja ya. Iya. Iya. Tapi seru kan Pak De? Enak Saya kan seru. anu nih, Devenger ya. Jadi Iya. memang kayak kalau Ustadz Sugi, Bang Zuma, Uni, Gus Yonatan cocok saya. Soalnya apa ya? Saya nyerang Bible-nya itu mending fokus jawabnya, intinya gitu. Nah iya. Jadi kita tuh ada klasifikasinya Ustaz. Kayak Bang Zuma sama Pak Desugi kan. Bisa striker, bisa juga defendernya bisa counter Iya. juga, bisa jawab juga. Nah kalau aku sendiri memang kan aku sambil kan tidak terlalu ini ya. Maksudnya banyak hal-hal yang aku mungkin keterbatasan di satu hal. Makanya aku butuh teman tandem biar aku nggak gegabah, nggak sembrono gitu. Itu sih.
Ya bisa deh kayak sama Bang Zuma. Jadi aku bisa di belakang Bang Zuma. Jadi Bang Zuma aja dulu gitu. Aku cuman jadi penari latar. Atau sama Ustadz misalnya. Aku jadi penari latar di belakang, dibutuhkan maju kalau nggak bisa nyantai kan. Kau sendiri Aslinya kadang-kadang tuh enakan TikTok lu aslinya nih. TikTok langsung TikTok tanya iya. jawab Aku tapi juga suka tuh teratur TikTok. gitu. Iya. Enak TikTok emang. Kalau Mm-mm. temanya jelas diangkat satu terus TikTok gitu ya, itu enak banget itu. Di speaker corner kan begitu sistemnya Ustaz. Di Assalamualaikum London itu kan warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun sahabat berada. Kita sudahi ya, karena nggak ada lagi gitu, nggak ada lagi dari teman Kristen yang mau berdialog. Saya takutnya teman-teman menunggu siapa yang semalam tapi nggak nongol-nongol nanti kecewa gitu, nggak tidur lagi kita ya kan. Jadi kita pamit aja teman-teman, kita tutup acara kita pada malam hari ini yang pada intinya apa yang kita sampaikan itu semata-mata untuk memberikan keterangan kepada teman kita bahwa sesungguhnya mereka itu bukanlah pengikut Yesus. Oke, teman-teman sekalian, malam ini malam ini tidak ada yang bisa kita berikan sebagai bahan untuk bersenda gurau ya, tapi nggak apa-apa. Yang pasti tadi sore kita itu sudah mengatakan bahwa di dalam Ulangan 22 kalau ada yang ingin menjadikan seseorang gadis itu menjadi istrinya, ya lakukan aja apa tadi katanya, mempersoka ya kan. Nah cukup itulah pelajaran kita pada malam hari ini dan sore hari ini, siang hari ini, satu hari ini maksudnya gitu. Oke teman-teman, silakan istirahat semuanya. Saya doakan kiranya Allah senantiasa melindungi kita semua dan juga keluarga kita. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar.